Hai teman-teman, kali ini kita masih bertemu dengan teman-teman saya di masa lalu ya. Jadi para Ya pengusaha sekarang warnet. masih tetap teman. Oh iya, iya. Mulainya di masa lalu. Jangan gitu dok. Teman masa lalu. Teman-teman sesama pengusaha warnet Ya, dan sesama anggota asosiasi Asosiasi Warnet. Warnet Indonesia. Indonesia. Nah, kita kali ini akan deep dive, akan lebih kenal lebih dalam mengenai asosiasi Warnet Indonesia. Ya. Adapun bagaimana asosiasi ini yang dibentuk oleh komunitas pengusaha warnet itu ternyata bisa beri dampak yang signifikan loh, ya kepada perkembangan teknologi internet Ya. hingga saat ini sebenarnya. Iya. Ya. Peradaban Internet Indonesia. Peradaban, kontribusi. Kontribusi terhadap peradaban Oke. Internet Indonesia. Nah, saya perkenalkan ya di paling apa nih ya? Paling kiri. Paling kiri. Oke. Adalah Empik, dulu punya warnet di Depok. Ya, lalu Irwin, ya Makassar ya, warnet Makassar. Dan ketua warnet Awari ya, Iya. Asosiasi Awari, dan Om Didin ya, jadi warnet di Malang, dan saya di Cengkareng. Oh, Ya, warnet Cengkareng. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama Om Irwin ya. Jadi Irwin akan cerita histori asosiasi warnet Indonesia. Ya. Nah, silakan cerita Om. Oke, baik. Salam dulu kepada semua audiens ya. Jadi kalau kita bicara mengenai komunitas warnet ya, yang dimulai dari akhir-akhir tahun 90-an, Ya. mereka itu suka ngumpul ya, tanda kutip ngumpulnya di mailing list. Jadi ada sebuah mailing list dulu, namanya memang Asosiasi Warnet @Yahoo Groups. Asosiasi warnet @Yahoo ada Group. tuh namanya. Jadi Iya, jadi namanya waktu itu Asosiasi Groups Asosiasi Warnet @Yahoo Groups. Ya. Meskipun belum ada organisasinya. Ya, organisasi Kemudian- belum ada tapi namanya udah ada ya. Oke. Jadi saya mewakili teman-teman ya. Saya ceritain. Pada satu waktu kemudian teman-teman ini berkumpul, terpilihlah kepengurusan. Jadi waktu itu terpilih pengurusan pertama ketua. Saya cerita ketuanya aja ya, karena kalau pengurusnya saya juga nggak ingat. Ketua pertama itu Pak Rudi Rusdia. Rudi Rusdia. Ya, Rudi Rusdia. Tahun berapa tuh Om Irwin? Kira-kira 97 kalau nggak salah. 97 ya? 97. 98. Ingat saya 97. 97 ya? Sekitar itu lah ya. Ya, ya. 98 ya. Oke. Kemudian Sebelum reformasi kok. ya, Sebelum reformasi. waktu berjalan Reformasi. terjadi perubahan kepengurusan. Hmm. Ketua umum berikutnya Ibu Judit. Ibu Judit. Ah, Ibu Judit. Nah, kemudian Om Didin salah satu ketua. Ketua asosiasi. Jadi waktu itu ada 3 ketua. Jadi Namanya presidium. presidium. Presidium, oke. Jadi ada 3 ketua. Saya ingatnya Ibu Judit, Om Didin. Saya lupa ya satu lagi. Opa Mike. Opa Mike atau yang Michael. Opa Mike. Opa Mike ya? Oke. Ya, Opa Mike ini orang yang pertama kali punya warnet di Bogor. Ya. Bonet. Sudah almarhum sekarang. Almarhum juga. Ya, sudah almarhum beliau ini. Dan salah seorang tokoh sih sebenarnya. Kemudian akhirnya pada tahun 2007 ya, teman-teman komunitas warnet ini berkumpul di Bandung, Munas waktu itu. Munas di Bandung, terpilihlah kepengurusan berikutnya. Ya, saya jadi ketua. Ya. Kemudian pengurusnya ada Yamin, Bill, Gunarno, siapa lagi, Erwan, kemudian almarhum Ini siapa Bandung? Iya. Nizar. Nizar, Ibu Nizar. almarhum Nizar dan almarhum Danda. Ganda. Ya, Pak Danda. Oke. Ya, Ya. almarhum Pak Danda gitu. Yang lama-lama di Yang pengawas. Iya, Didin, Opa Mike. kemudian Om Didin, Opa Mike, saya lupa satu lagi siapa, itu jadi pengawas, Oke. Dewan Pengawas. Opa Mike itu nama lengkapnya Michael Sunggiardi. Michael Sugiardi. Oke. Bagi Ya tokoh lah. Ya, Dia termasuk tokoh kan Dia di termasuk internet tokoh. di, Internet, tokoh mungkin dan internet. komputer Ya. di Indonesia ya. teman-teman mungkin lebih mengenal nama Opa Mike. Michael. Panggilannya. Michaelnya lebih terkenal.
Oh Michael gitu. Iya. Ya kalau di kalangan kita Kalau di dipanggilnya kalangan Opa Mike. aktivis, Opa Mike. Opa Mike. Panggilan akrabnya ya. Iya. Oke, dan dihadiri oleh banyak apa pengusaha warnet ya? Iya, waktu itu ya? waktu itu cukup banyak. Cukup banyak ya. Yang Dari perwakilan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Perwakilan Indonesia. dari seluruh Indonesia. Ya, jadi Ban- perwakilannya cukup luas gitu. Mm-mm. Yang dari Sumatera hadir, Sulawesi hadir, Kalimantan saya nggak ingat, tapi yang ya, di Jawa hampir lengkap lah. Iya. Sekitar 100 Banyak. orang pada waktu. Banyak lah, Oke. cukup banyak. Pak, 100 wilayah. Nah, selama Munas itu Hmm. kami banyak melakukan diskusi lah Hmm. dengan teman-teman. Hmm. Diskusi itu terutama adalah menyangkut permasalahan yang paling menonjol Hmm. di dunia warnet. Iya. Dari hasil diskusi itu, kemudian pengurus mengambil kesimpulan Hmm. bahwa ada 2 persoalan yang paling signifikan, Hmm. yang paling penting yang harus kita atasi. Hmm. Yang pertama adalah mengenai legalitas software. Legalitas software ya. Ya, Oke, legalitas itu software. menjadi isu Ini yang- memang menjadi isu yang paling paling mengemuka, Mm-mm. ya. Ada sebelum itu ada satu lagi sebenarnya yang lebih penting pada waktu itu. Jadi perjuangan itu sudah terjadi sebelumnya, tapi kemudian menjadi permasalahan karena asosiasi warnet itu mesti namanya asosiasi, organisasi resminya itu nggak ada. Iya. Tugasnya Irwin pada waktu itu adalah menjadikan Awari ini betul-betul asosiasi yang resmi, jadi pada badan hukumnya. Sebelum itu Belum. hanya informal ya. Ya, Informal. Kumpul, kumpul. kita namakan saja lah Asosiasi Warnet Indonesia. Iya, betul. Tapi secara legal sebenarnya belum. 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 Kita belum ke notaris lah Ya, istilahnya. oke. Ya, belum. Nah, setelah ada Om Irwin ini misinya adalah kita legalkan, kita formalkan bentuk organisasi ini. Iya. Oke. Dulu pakai nama asosiasi itu karena terlebih dahulu ada ABJI. Asosiasi juga depannya kan? Iya, tapi kalau ABJI kan Jasa. jadi organisasi resmi tahun 96 kan. Nah, Awari itu menyusul 1 tahun berikutnya tahun 97 itu kita bikin mailing list itu, terus kemudian pakai nama Asosiasi Warnet meskipun Belum. ada badan. Belum ada badan. Oke. Tapi sudah hidup komunitasnya. Oh, Baru 10 tahun kemudian Irwin pengurusan Irwin inilah yang menjadikan badan hukum perkumpulan. iya, kita bikin badan hukum. Mengajak teman-teman semua, kita ajukan resmi. Dan ya udah, akhirnya resmi. Ya kita punya alamat, Iya. kita punya ini pengurusan lengkap. Itu yang akhirnya bisa bekerja sama secara resmi dengan lembaga-lembaga lain yang mau diceritain Iya. sama ini. Pihak ketiga ya. Yang sebelumnya itu nggak bisa. Nggak bisa karena Karena nggak ada masih badan informal hukum. ya. ya informal gitu. Nah, permasalahan ini aku mau kita tangkap kan, kita serap nih teman-teman di lapangan apa sih isu-isunya kan. Ya, Nah, jadi memang dari awal tahun 2000 hmm, sampai 2007 hmm, itu banyak kejadian. hmm. Banyak kejadian lah ya. Pokoknya nggak cukup nih satu podcast, sekali podcast nggak bisa diceritain kejadian Tapi banyak tadi banget. di podcast sebelumnya udah dibahas juga. Ya. Jadi bahas Betul, sebagian, Gitu. sebagian. Sebagian ada terorisme, ada kejahatan cyber, Iya, waduh, iya, iya. macam-macam. Nah, ya jadi memang kesimpulannya berujung kepada 2 poin ini. 2 poin Iki. Ada 2 poin permasalahan yang harus kita selesaikan bersama adalah legal software, ya. Yang kedua adalah masalah pornografi dan perjudian. Iya, iya. Ini bagi yang belum mengikuti sesi pertama, bagian pertama, legalitas software itu menjadi momok bagi pengusaha warnet ya. Pada saat itu. Pada saat itu, karena apa? Ya karena belum ada enforcement mengenai tiba-tiba ada. Iya, tiba-tiba Sebelumnya muncul. kita bebas pakai software bajakan. Itu di seluruh di Indonesia ya. Iya. Jadi yang operating sistemnya itu waktu ada Microsoft, kita bebas atau Adobe atau apapun ya. Iya. Nah, lalu ya, pengusaha warnet secara nyaman ya pakai itu. Iya. Karena belum ada undang-undang dan Belum ada aturan waktu. belum ada aturan dan yang jualan juga belum hadir. Iya. Di yang jualan software belum hadir di Indonesia. Iya. Nah, sekarang ketika sedang berjalan running dan itu lagi hype market warnet,
adalah undang-undang itu hadir. Ya. Yang jual ada. Jadi perubahan. Nah itu menjadi keluhan-keluhan dari pengusaha warnet itu Ya. kita akomodir untuk menjadi ayolah bagaimana asosiasi ini ngasih solusi. Iya. Nah gitu lanjut. Nah, Yang paling telak memang itu perubahan ketiga Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. 2002 ya. itu. Itu. Undang-undang Sejak Cipta. itu. Sejak itu. Sejak memang. itu. Jadi sebelum itu memang sudah diatur di dalam undang-undang yang sebelumnya ya tahun undang-undang yang apa tahun Cipta. 96. Sebenarnya. Perubahan kedua tahun 96 kalau nggak salah ya. Hmm. Itu sudah ada penegakan hukum yang terkait dengan software. Tapi belum belum terlalu jelas pengaturannya. Betul. Baru menjadi sangat jelas dan pada waktu itu sudah ada perwakilan BSA di Indonesia. Betul. Tapi baru betul-betul menjadi isu yang sangat serius itu setelah terbit perubahan ketiga tahun 2002. Karena literasinya juga belum luas. Belum. Masyarakat. Ya, sikotnya belum mendukung lah. Belum dikasih. Artinya pada saat itu sifatnya sudah belum mulai, kalau sebelumnya hanya kampanye sosialisasi, sejak tahun 2002 itu menjadi penindakan di lapangan. Artinya warnet-warnet itu dirazia. Di razia, oke. Iya. Nah, ini dari legalitas apalagi Win? Yang isu yang Nah, jadi momok para jadi pengusaha. secara legal software, Hmm. ya isu berikutnya yang paling mendesak adalah mengenai maraknya pornografi dan perjudian. Jadi Yang berdampak sosial ya Ya, waktu ini itu ya. jadi ya memang jadi gini, teknologi itu kan memang netral ya. Teknologi netral, dia datang, kita mau gunakan untuk apa ya terserah kita. Sayangnya memang hal-hal yang negatif itu memang lebih mudah populer Iya, gitu ya. iya. Karena Lebih mudah menarik perhatian. lebih mudah menarik. Padahal kan kita sendiri merasakan ya bagaimana internet membantu kita ini Iya. mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi dua persoalan, legal software, pornografi dan perjudian. Inilah yang kemudian kita berusaha selesaikan lah, ya. Asosiasi ini Oleh ya. asosiasi ini. Om Irwin, jadi dari asosiasi itu ada langkah-langkah apa untuk mengatasi solusi-solusi atau mengakomodir permasalahan dari anggota? Oke. Jadi waktu itu kita konsentrasikan solusinya ke operating system. Jadi OS yang paling banyak digunakan oleh para pengusaha warnet ini kan OS Windows. Ya, Microsoft Which is Windows. Microsoft Ya. ya. Maka ya usaha kita ya harus untuk ke situ dulu basicnya, kita legalkan dulu itunya ya. Nah, salah satu misalnya gini, waktu itu kita kerjasama dengan Dell ya, ingat nggak? Sama Dell ya. Ya, kerjasama Dell. Dell komputer ya. Jadi Dell komputer ya. yang di provide oleh Dell yang dari Malaysia ya, kalau nggak salah ya. Iya. Oh, Dell Malaysia yang mana? sama Dellnya ya Indonesia, tapi diproduksinya di Malaysia. Oke. Ya, Produksi Malaysia, jadi tektokan lah dengan di sana. Ya hasilnya adalah sebuah komputer, sebuah komputer Dell dengan OS yang resmi. Jadi dia Banting include. Dan PC kalau ya, PC. iya, dan kalau dinyalain, inget nggak? Dinyalain. Kalau dinyalain, kalau bisa kan kalau dinyalain pertama kan yang keluar Dell. Iya. Ini yang keluar Awari. Awali. Keren banget, sangat keren banget. Jadi kalau dinyalain, yang biasa keluar Dell, Welcome screen-nya tuh. iya welcome screen itu Awari gitu. Oh. Itu kan di setting di BIOS-nya tuh. Iya. Tapi ini sebenarnya bukan tidak menyelesaikan. Oke lah, untuk orang yang baru mau beli perangkat itu menyelesaikan karena Betul. Karena isunya kan OS tadi kan. iya, jadi Masih kosongan biasanya kalau di Jadi Tapi- itu bertepatan dengan bagi warnet-warnet lama itu bertepatan dengan waktunya mereka reinvestment untuk ganti perangkat. Iya, transisi Transisi teknologi. ya transisi teknologi. Iya. Jadi pada waktu itu banyak warnet yang upgrade. mau upgrade. mau upgrade karena Cocok lah, komputernya gitu. udah komputer tahun 90-an udah nggak ini lagi gitu dengan kebutuhan. Udah nggak proper. Dan Dell juga ngasih harga yang terjangkau. Iya, harga khusus. sangat Harga menarik. khusus. Harganya sangat menarik. Oh. Ya, sangat menarik waktu Ini itu. khusus member atau Khusus semua member. warnet? Khusus member Awari. Only member Awari Ya, aja. khusus member Awari. Jadi si Dell nggak kasih offer itu ke Nggak. non member Awari. Iya, Oke, jadi eksklusif ya. kita ajukan yang setelah mereka boleh
ambil. Iya, belinya kan juga mesti lewat asosiasi. Iya. Iya. Lihat kita cuma daftar doang. Iya, daftar doang. Kita nggak, duitnya bukan lewat kita. Iya. Kita cuma daftarin. Buat verifikasi lah. Kita buat verifikasi verifikasi. bahwa ini memang member Benar kita. ini member. Iya. Oke. Silakan. Tapi bagi Biasa ya. bagi anggota waring itu sangat membantu Hmm. karena Ya, salah satu dari jalan. dari perjanjian itu mereka bisa bawa ini ke bank untuk dapetin kredit. Karena ini perusahaan yang benar-benar comply lah. Iya. Iya. Gue nggak ada isu sama hak cipta nih gitu Iya, kan. jadi kalau ngajuin kredit kan Iya, itu value sih. pengusaha warnet ini kan ya, kalau ngajuin kredit kan dia dimintai agunan apa segala macam gitu. Iya, comply. Jadi mereka dengan nunjukin saya nih anggota Awari punya perjanjian dengan Dell, ada deal khusus kayak begini. Lebih kredibel lah ya. Lebih Iya. kredit. Ingat Jadi, nggak lah. harganya berapa? Waduh, saya Satu nggak inget loh. CPU dengan OS-nya. udah 18 tahun yang lalu. Udah 20 tahun yang lalu nggak inget kayaknya. 2 dekade ya. Iya. Oke. Tapi yang jelas di bawah 10 juta sih ya. Iya. Ya tapi ingat saya dulu karena kantor saya yang lama dulu di Malang itu kan partnernya Dell ya. Partnernya Dell itu dia ngejual itu ke warnet itu sudah dengan deal kayak apa namanya lembaga keuangan finance yang mau ngreditin gitu loh. Gitu. Jadi kalau dia ngejual ini ke warnet itu udah langsung dengan fasilitas kredit itu. Oh, jadi bisa nyicil ya Ya, bayarnya iya, bayar nyicil. Iya. dari Jadi itu pendapatan warnet. itu kan memang kantorku dulu itu kan dia salah satu reseller atau distributornya Dell lah, gitu. Oh, oke. Jadi dia ngejualnya ke warnet-warnet itu sudah bandel dengan kredit itu. Jadi bagi warnet yang wah gue harusnya sudah reinvestment lagi tapi nggak punya modal buat ganti perangkat gitu ya dia. Dan menarik ya kreditnya. Menarik gitu kan di beberapa tempat lagi seperti misalkan kayak di Jember gitu ya, yang komputer lamanya itu ada yang ngambil gitu. Jadi si Recycle. Jadi duit lagi. jadi nggak dibuang gitu, buang. dibeli lagi gitu. Oh, dibeli lagi. Iya, gitu. Jadi si agen atau si resellernya Dell ini di daerah itu dia main dua, Main gitu. dua, ya. Jual dapetin kredit, barang. dapat yang barang yang lama sama dia diambil lagi, dijual lagi. Jual lagi. Wah, itu bagus. Jadi itu sebenarnya saya nggak tahu loh kalau efeknya sampai ke situ. Iya, benar. Kamu juga nggak tahu. Karena urusin dealnya yang di atas doang gitu. Kalau yang di bawah itu aplikasinya macam-macam. Tapi alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah. Sebenarnya itu kita nggak tahu kalau sampai segitu. Itu kan buka opportunity buat yang lain. Kalau ternyata sampai begitu ya kita senang juga it's sih good, sebenarnya. kan? Itu baik. Nah, tapi ada kekurangannya dari program ini adalah bagaimana dengan mereka dengan yang mesinnya masih capable, masih bisa beroperasi lama, tapi OS-nya masih ilegal. Ya, Nah. nggak ngejawab itu. Ya. Dan ini Betul. mayoritas. Ini mayoritas. Sehingga cara Karena yang dibutuhkan bukan ininya kan, bukan mesinnya masih oke kan? iya. Ya, Maka solusi yang diberikan oleh si Dell ini one package. ya oke, Dan bagus, dan solusi solusi bagus, bagus. tapi belum menjawab semua persoalan. ya. Iya. Atau sebagian besar persoalan. Iya. Jadi itu tadi programnya Dell itu cocok bagi warnet yang mau reinvestment, Reinvestment. yang Oke. mau peremajaan, Ya, atau warnet yang sama sekali baru. ya. Kalau yang enggak, yang existing, yang lagi Ya, jalan, tetap masalah. itu masalah. Nah, kemudian nah ini menuju solusi berikutnya ini. Nah, ini cukup Solusi berikut nih. terjal. Ya, ya. Jadi pertama kita adalah ya dengar isu wah itu aja yang asosiasi yang lebih senior itu nggak berhasil loh nego. Kemudian ada isu lain. Mereka nego sampai ke Redmond loh nggak berhasil. Iya, ke Amerika. Kita dengarnya begitulah. Itu maksudnya pengurus sebelumnya gitu. Bukan. Oh, asosiasi yang lain. Asosiasi lain. Oh, asosiasi yang lain. Oke, ini klarifikasi Kan dulu ya. ini negara demokratis, asosiasinya nggak cuma satu. Iya, ada asosiasi lain Bukan. sudah melakukan hal serupa tapi Iya. belum berhasil. Katanya Bahkan mereka sampai ke SQ. Redmond katanya. supporter. Bukan eranya Orde Baru wadah tunggal gitu nggak? Iya, iya. Jadi Udah akhirnya lewat. tapi ya udahlah kita usaha tetap. Oke. Maka sejak saat itulah kita rajin ngontek
Alhamdulillah waktu itu teman-teman di Microsoft yang lokal Microsoft itu cukup apa ya istilahnya ya responsif. Ya. Responsif. Kita feel free, banyak open, berdiskusi, banyak melakukan pertemuan. Berapa kali kita melakukan pertemuan itu triparty juga dengan BSA, ya, sampai akhirnya muncullah di ujungnya akhirnya muncullah sebuah solusi yang resminya disebut sebagai MSRA. Jadi Microsoft Software Rental Agreement. Microsoft Software Rental Agreement. Wah, ini unik nih. Apa tuh? Nah, MSRA ini pada dasarnya adalah isinya sebuah paket. Perbaikan EULA dan sebuah paket software. Dimodifikasi EULA sebelumnya. Iya, ada modifikasi. Tambahan. Ada addendumnya. Kemudian isinya adalah OS dan Office. Dengan harga, seingat saya ya. OS dan Office sekalian, Windows dan Microsoft. Ya, dengan harga $49. Itu harga setelah satu paket ya. Di bundle. Nah, unit pokoknya. Ini ya, sebagai catatan. Satu OS license waktu itu harganya 149. Wih, sepertiganya. Office-nya $350 US. Office yang mahal. Office-nya ya memang Office mahal kan. Ya, Office mahal. Sekarang itu kemudian kalau sekarang kan Office itu kan bisa dipakai satu lisensi bisa 3 sampai 5 gitu kan. Itu satu-satu. Waktu itu satu-satu. Nah, zaman itu ya. Tapi MSRA udah bisa bandel. Nah, itu ya, jadi kita cerita ujungnya aja dulu ya. Ujungnya kita dapat MSRA yang berupa paket OS dan Office. Diberikan kepada teman-teman warnet. Kemudian mereka nanya, gimana nih Awari? Apakah hanya anggota warnet aja yang boleh? Anggota Awari. Kita katakan bahwa semua warnet berhak. Semua warnet berhak. Non-member juga silakan, asal warnet. Oke. Jadi itu memang kita katakan seperti itu. Kesepakatan untuk komunitas warnet. Dan yang menjual waktu itu adalah bukan kita. Yang menjual itu tetap teman-teman reseller software. Partnernya mereka sendiri. Okay. Kita cuma berikan, nih kalau mau daftar warnet yang kira-kira membutuhkan, ini daftarin. Dan asosiasi tidak mendapatkan benefit finansial sama sekali. Ada juga karena jasa ya. Karena begini, ada teman-teman yang maunya memesan lewat asosiasi. Boleh. Jadi kita bilang waktu teman-teman itu, kalau kalian mau beli langsung silakan. Kalau kalian mau beli lewat Awari, boleh, silakan daftar. Harganya sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Bedanya adalah tentu ada selisihnya. Yang manfaat yang akan diterima Awari dari selisih itu. Karena Awari ini dengan anggota secara harga sama. Iya, Awari mau langsung reseller sama. Cuman kalau beli lewat Awari dapat komisi lah gitu. Awari dapat komisi, dapat manfaat gitu. Jadi logiknya kalau anggota Awari harusnya dia belinya lewat Awari. Tapi kita nggak pernah membatasi. Oke. Kita nggak pernah membatasi. Tapi kalau warnanya bukan anggota Awari, dia bisa langsung ke reseller. Nah, cerita menariknya adalah sebenarnya bukan itu. Itu kan ujungnya. Iya. Di tengah-tengahnya. Nah, menarik. Tengah-tengah itu ada negosiasi. Salah satu negosiasi kami waktu itu, seingat saya ini ya, mungkin teman-teman nanti silakan koreksi ya kalau saya salah. Waktu itu ada kita pertemuan tiga pihak, Awari, Microsoft, BSA. Iya, Business Software Alliance ya, ikut. Jadi BSA ini kan Microsoft kan di bawah BSA. BSA ini kan organisasi yang melakukan law enforcement untuk software ilegal. Advokasinya. Dia nggak punya advokasi. Iya. Ya, tapi kita tahu lah dia membiarkan. Yang rahasia-rahasia itu. Iya. Saya ketemu dengan salah seorang BSA itu, saya ceritanya begini. Saya gampangnya gini, saya ceritanya singkatnya gini. Microsoft jual OS berapa? Saya bilang $149. Iya. Oke. Berapa dalam rupiah? Saya bilang 1,5 juta. Ya, saya singkatan 1,5 juta. Kamu tahu nggak kalau komputer kami ditahan
Kita bayar berapa untuk lepas lagi? Emang bayar berapa? Saya bilang, saya bayar 500.000. Paling mahal 500. Kalau dirazia oleh petugas, Iya. ya, Iya. kita kasih 50.000 selesai. Selesai, saya bilang. Balik lagi. Sekarang gini, kamu dapat nggak hasil dari situ? Nggak dapat kan? Saya bilang. Terus dia bilang, mereka nanya, jadi sebenarnya kenapa mereka nggak mau beli? Saya bilang nggak sanggup beli. 1,5 juta itu mahal banget. Kalau 500.000 kita bisa kembali lagi operasional, ya kita akan bayar 500.000. Saya bilang, ini fakta lapangan saya cerita. Saya bilang, saya nggak usah bagus-bagusin. Faktanya lapangannya teman-teman. Makin banyak razia yang untung polisi. Ya, Saya bilang, ya. ini kita sama-sama rugi. BSA kalah, ya kan? Iya. Microsoft kalah, nggak dapat apa-apa. Kita juga nggak dapat seperti Yang menang siapa yang menang? Hah? Yang menang siapa? Enggak sih pada yang menang tetap warnet karena pada dasarnya sebenarnya polisi di daerah juga nggak suka melakukan razia itu sebenarnya. Iya. Nanti beda soal dengan yang kasus berikutnya ya yang pornografi sama Iya, itu beda. judi ya itu beda lagi. Tapi kalau yang dalam kasus software ini polisi benar-benar nggak mendapatkan untung dari situ. Nah, ini saya lanjut nih. Sebenarnya itu pembukaan nego itu di situ. Penutupannya sebenarnya jadi pada satu waktu teman-teman dari Microsoft, Bu Anti ya kalau nggak salah. Bu Anti ya. Ya Bu Anti kalau sempat nonton Pak Irwin kayaknya ada regional Asia Pasifik director kalau nggak salah Pak manajer. Saya lupa. Pokoknya dia itu bertanggung jawab terhadap Asia Pasifik. Oke. Iya. Orang Prancis kalau nggak salah. Orang Faisal yang dari Tunisia itu bukan sih? Bukan. Bukan, beda lagi. Dia orang Prancis. Oh, Prancis. Saya ingat. Pak Irwin mau nggak? Ya ngobrol sama dia. Terus saya bilang, oke, kita ketemu di warnet. Bisa nggak? Oke. Supaya dia lihat langsung. Supaya dia lihat langsung kondisi warnet. Saya bilang, warnet yang mana? Nanti saya kabari warnet yang mana. Waktu itu akhirnya kalau nggak salah, saya salah ingat, ada satu warnet di Jakarta, ya. Warnetnya biru kan? Bukan. Ada satu warnet di Jakarta. Saya udah koordinasi dengan sebelumnya, saya lihat semua isinya legal. Iya. Oke. No problem. Datanglah. Iya. Tapi legal belum MSRA kan? Belum. Belum MSRA itu. Jadi Pokoknya ini semua komputernya legal. Legal. Secara Maksudnya- softwarenya resmi. itu resmi. nanti ntar gua komentari masalah legal itu tanda kutip ya. Oke. ya. Ya. Oke, lanjut dulu. Ini kita cerita dulu nih. Karena dia visi independen nggak salah. Iya, datanglah si penanggung jawab Asia Pasifik ini. Saya lupa direktur atau manajer direktur kok nggak salah. Orang Prancis. Pakai Alphard datang, turun, kenalan. Ya udah, saya ajak. Ya, saya liatin. Dia bilang, nah punchline-nya itu ya, ketika saya liatin Office yang berjalan, jadi aplikasi perkantoran Jadi yang jalan. OS-nya udah jelas. OS-nya Windows. Legal, Windows, Microsoft Windows legal. Windows Resmi. legal. Ada resmi. coanya Ada- di Coanya, ada akar coanya. code-nya nih ya. Tapi saya bukain Office-nya. file Word File Word, yang terbuka itu waktu itu Open Office ya namanya. Open Office, Bu, sekarang namanya Libre. 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 Masih namanya Libre sekarang. Oh, ya sama Open Sama, Office juga. Open Office Cuman juga. namanya Namanya ganti dari Libre. Sampai versi 2 itu. Jadi bukan pakai Open Office. Terus dia tanya, "Ini apa?" Saya bilang, "Ini Open Office." Sama ya. Substitusinya. Saya saya bilang, "Ini Open Office." Ya, ya. Dia tanya, "Tidak ada Microsoft Office." Saya bilang, "Nggak bisa orang beli Microsoft Office di sini. Harganya nggak kebeli." Terus dia tanya, "Ini harganya berapa?" "Ini nggak dibeli. Ini open source." Gratis. Terus dia tanya, "Anggotamu berapa?" Saya bilang, warnet terdaftar di Indonesia ini ada sekitar 20.000. Semuanya begini. Saya bilang, semuanya begitu. Hitung hari. Keluar itu MSRA. Wih. Kalkulator. Jadi Kalkulator. Karena gini. Dapat bargaining ya kan? Karena gini, di situ saya sadar bahwa sebenarnya jualannya si Microsoft itu bukan OS. Office. Office ya. Marginnya gede di situ. Marginnya di Office, bukan di OS. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa sebenarnya memang OS itu nggak ada harganya buat dia.
sama kayak Apple itu Iya. OS-nya itu gratis. Iya. Karena yang dia jual bukan OS-nya. Iya, betul. Di bisnis modelnya emang gitu ya. Ya, jadi maksudnya gini. Ketika kita mau nego, kita pahami bisnis orang. Di mana sebenarnya bisnisnya dan di titik mana kita negonya. Ya saya pasti berbohong dikit. Kalau saya bilang 20.000 warnet itu semuanya pakai open office, nggak mungkin juga kan. Tapi kan waktu itu kan dia tanya, semuanya pakai gini. Saya bilang ya pasti pakai gini besok. Iya. Kalau kamu tidak ngasih. Ini kan perwakilan representatif dari warnet yang lain di seluruh Indonesia kan? Iya. Iya. Ini adalah Ya, representasi gambaran kasar lah. warnet. Iya. Sebagian besar seperti ini. Dan apa namanya? Pada saat itu open office itu kan udah mulai familiar. Iya. Jadi orang lama-lama bisa ninggalin office. Dan memang pergeseran sedang terjadi waktu itu. Ya. Ya, karena pada waktu itu pemerintah yang di Kementerian Pendidikan itu kan sudah menjadikan program open source itu di sekolah-sekolah. Open source. Indonesia Goes open source. Ya, IGOS. Ya. Itulah akar. Nah, itu ngeri itu bagi mereka kan ancaman. Nah, itulah kalau mengerti kenapa akhirnya Microsoft menggratiskan Office di kampus. Itu ya itu. Karena dan satu lisensi Office bisa dipakai 5, Dari situ ya. dari situ Sebelum itu mereka nggak ada gambaran kan? mereka di mungkin lapangan nggak ada kayak- gambaran. Mereka mungkin nggak tahu. Bahkan sekarang yang kalau basisnya yang Microsoft 365 yang berbasis cloud kan gratis. Gratis. Jadi di seluruh dunia Microsoft itu menerapkan single price. Jadi harga 149 US itu per license itu seluruh dunia berlaku. Kecuali di warnet. Kecuali warnet Kecuali warnet Indonesia. Jadi Itu gokil sih. jadi MSRA itu sebenarnya menyelesaikan dua masalah. Heeh. Yang pertama masalah pricing. Ya, yang karena single price seluruh dunia itu tadi menjadikan itu nggak applicable di Indonesia. Iya. Ya, terutama khususnya untuk warnet. Dan itu akhirnya nanti berlaku juga di Berbagai pendidikan. di pendidikan Juga begitu. Yang Di bikin perusahaan awal dari situ ya. Iya. di perusahaan juga begitu. Karena kan yang banyak anggotanya kayak pendidikan, perusahaan itu kan akhirnya mereka berpindah ke yang konsep yang volume license itu. Yang nggak ada limitnya tapi mereka bayar per tahun berapa. Iya. Dan itu konsepnya adalah konsep bukan per license tapi konsepnya adalah konsep sewa. Gitu sebenarnya ya. Ya, jadi volume license itu kan konsepnya konsep sewa. Bahkan di adminnya yang volume license itu kan mereka bisa generate serial sendiri. Gitu. Karena memang nggak dibatasin. Gitu. Oke. Karena konsepnya itu tadi mereka pokoknya bulk gua sewain deh untuk seluruh komunitas lu terserah. Gitu. Jadi Mau bertambah, mau berkurang, mau upgrade gak upgrade itu udah urusan tuh. Pokoknya volume license tiap tahun lu bayar segini. Gitu. Itu sebenarnya yang dulunya sebenarnya dimintakan oleh komunitas warnet. Tapi pada waktu itu mereka akhirnya mentoknya maksimal itu. Dan itu menyelesaikan permasalahan yang kedua MSRA itu. Yang kedua? Yaitu persoalan legal. legal software. Legal software. Karena legal softwarenya Microsoft perjanjian lisensi EULA-nya itu untuk penggunaan personal. Privat. Bukan sewa. Bukan Nggak kepikiran oleh mereka. Nggak kepikiran. kepikiran oleh mereka tapi kepikiran sama polisi sini. Serius. Serius. Iya. Nggak kepikiran oleh mereka. Iya. BSA-nya nggak pernah Nggak berpikiran nih bahwa software bisa direntalin. advokasinya BSA Ya. itu nggak pernah mempersoalkan masalah itu disewain. Yang mempermasalahkan itu polisi. Oh. Jadi kalau menurut BSA, kalau lu udah beli, Ya udah. ya Terserah udah lu deh gitu kan. terserah lu. Mau ngapain kek kan lu udah beli gitu. Polisi enggak, meskipun yang warnet yang didatengin Irwin tadi yang buat percontohan itu udah legal karena dia beli PC yang OEM sudah ada pre-install OS. Ya jadi dia sebenarnya nggak beli OS tapi beli PC tapi Beli di PC, dalamnya udah ada OS, ada coanya Ya. yang OEM, ya kan? Heeh. Masalahnya bagi polisi itu tetap melanggar. Karena izinnya bukan buat dirental. Karena polisinya sialnya ngebaca EULA yang kecil-kecil tulisannya nggak kita baca itu. Gitu. Iya. Di situ Tertulis. Ada detail. nggak boleh disewain.
Ada tuh tulisannya. Iya, Ada. ada tulisannya nggak boleh disewain kalau Ada. diulang. Keren sih, detil. Akhirnya keluarlah MSRA itu Ah. sebagai adendum atau tambahan dari EULA standar. EULA standar. Yang itu hanya diberikan kepada warnet. Diberikan only di Indonesia dan only ke warnet. Only di Indonesia dan only ke warnet. Itu keren. MSRA itu nggak ada lagi yang Gak ada. Udah nggak ada lagi. Gak ada lagi. Iya. Nah, harusnya itu bisa dipakai di seluruh dunia, tapi di seluruh dunia polisinya nggak seiseng polisi Indonesia. Ya udah sih kan gitu kan. Gitu. Ini serius ini. Iya. Jadi cuma di Indonesia aja yang Indonesia. masalah nyewa ini tuh Oke. dimasalahin sama polisi. Iya. Ya tapi gini lah. Intinya kan Ya. kita menyelesaikan sebuah persoalan. Persoalan itu yang penting. Itu Bahwa- persoalan gampang ya. Menyelesaikan persoalan, menembus sesuatu yang selama ini orang bilang nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Karena mereka kebijakannya sudah begini. Iya. Udah single pricing seluruh dunia. Dan Giant kan itu perusahaan gede. Ya itu perusahaan gede. Gimana kamu siapa yakin gitu kamu kan? cuma warnet gitu. Kita warnet. Ada dulu yang bilang kalau lu belinya 1 juta lisensi baru dapat. Iya. Ah, Dan itu kan juga bilang udah pernah ada yang nego ke sana. Oke. mentah gitu kan, udah Mentah. nego mentah. Wah itu luar biasa banget sih. Yang menarik detil itu tadi. Oke. Itu karena kita diisengin nama polisi akhirnya kreatif kayak gini nih. Enggak, jadi gini, orang yang tertekan itu harus kreatif. Betul. Karena yang kepepet. Orang kepepet itu harus kreatif. Iya. Hanya itu caranya. Orang yang kepepet tuh, jadi sebenarnya kalau Anda mau kreatif ya, memang harus kepepet dulu. Kepepet dulu. Iya. Jadi dengan adanya software dari MSR itu solve 2 problem tadi kan? Ya, Ada berapa orang? satu Ya? problem, legal software. Legal software. Iya. Yang kedua tadi Ya, Pricing. udah ada Pricing, murah ya, kan? dapat. Ya. Dia Office berapa mahal kan? Iya. Dengan ini sekali kemarin. Dan Jadi- dengan adanya Jadi sebenarnya positioningnya Microsoft itu dia kemudian mengatakan retailnya dia itu ada 2 price, satu yang price untuk yang Umum. Corporate. sama yang ya dipakai untuk Ya. corporate juga. Ya. Yang satu lagi adalah special price yang untuk warnet. cyber Iya. cafe. dan Cyber itu IT. kalau Irwin gak ngajak belusukan itu si country manager si manajernya Iya. itu nggak bakal kejadian. Nggak bakal kejadian. Karena meyakinkan, memang gini, susah. Ini kan perusahaan gede, birokrasi. Memang birokrasi yang Iya. berjenjang. Perusahaan besar ya. Ya. Oh, Karena- saking banyak layernya. jadi gini, lucunya adalah sekitar 20 tahun kemudian saya sempat satu hotel dengan direktur Microsoft Indonesia gitu. Banyak ngobrol dengan Pak Richard Kartawijaya. Jadi saya akhirnya mendapatkan juga insight bagaimana dulunya itu mereka seperti apa gitu. Jadi memang ya ada baiknya kita memang melihatnya netral. Nggak bisa juga bilang Microsoft ini begini. Ya. Nggak, kita netral aja. Kita melihat bahwa memang perusahaan besar, birokrasi berjenjang. Ketika kita diberikan kesempatan untuk misalnya katakanlah bertemu dengan salah satu level yang cukup tinggi, itulah kesempatan yang harus kita gunakan gitu. Bagaimana menggunakannya memang akhirnya memang ya boleh dibilang keberuntungan lah. Keberuntungan yang muncul karena kita berusaha. Iya. Ya, bukan karena kita nggak usaha sama sekali. Kita berusaha, bermeeting berkali-kali, karena dapat kesempatan dengan level yang cukup tinggi. Level cukup tinggi ini ternyata juga bisa meyakinkan ke atasnya lagi untuk karena ternyata kebijakan harga itu dari paling atas loh. Itu bukan bagian tengah atau bagian mana. Itu dari level paling atas. Dan hasil dari dampaknya ya dengan MSR itu kan value banget dan berdampak signifikan bagi pebisnis warnet kan. Dan setelah itu nggak ada lagi, boleh dibilang hampir nggak ada lagi kejadian isu legal software, rahasia Nggak ada software terhadap lagi. warnet. Karena solusinya udah kejawab dari dua itu. Oke, ini menarik Bin. Emang asosiasi warnet nyetok ada iuran nggak sih? Nggak ada. Jadi asosiasi ini Ya kita berjalan. Jadi nggak ada gini, iuran. nggak ada iuran karena Value-nya apa kan? Kalau di ADART disebutin ada iuran. Ada iuran. Tapi dalam prakteknya kita nggak pernah naik iuran. Nggak pernah naik, tapi pernah umumkan dong. Ini karena kita asosiasi. Kalau mau membayar Kalau iuran, mau- iurannya sekian. Eh, Ada juga teman-teman yang membayar. ada juga dia per bulan ya, per Iya, tahun. per bulan. Per paling enggak pengurus itu bayar.
Pengurusnya malah bayar. Pengurus doang dulu. Jadi Harus ya. jadi pengurus itu benar-benar kurus jadi. Iya. Jadi walaupun organisasi itu berdampak besar, tapi memang ya itu tidak mendapat ya anggotanya ya Jadi, ikhlas aja ya kalau Ya, ada. memang ini karena memang sebuah organisasi yang didirikan dari komunitas, dari bawah. Ya, ya. Bukan pemain-pemain besar. Tidak ada pemain besar di warnet itu. Sorry ya. Bukannya mengatakan bagaimana, tapi memang tidak ada pemain besar di warnet itu. Iya. Semuanya pemain kecil. Pemain kecil ya. Iya. Kalau ISP nggak bisa dia ngeklaim gua UMKM gitu. Ada memang yang UMKM. Tapi nggak bisa. Banyak juga yang raksasa. Gitu. Raksasa kalau ISP. Ya, kayak misalkan Telkom kan nggak bisa disebut UMKM tuh. Oh iya. Telkom. Ya. Tapi ada IM2. juga sih di Kelapa Gading itu ada juga kali war-war gede yang punya. Segede-gedenya Gedenya warnet UMKM. tetap UMKM. Oh, oke. Tetap UMKM. Ada dulu warnet yang punya banyak jaringan gitu ya. Iya. Ya gitu. Tapi tetap UMKM. hitungannya Enggak ada gede banget. Kawan kita kita si Danda tadi juga Ya, punya 40. 40 cabang. 40 loh, cabang cabang. setiap 40 kota. 40 kota. 40 warnet 40 kota. Wah, biasa sih. Tapi tetap dia UMKM. UMKM. Oke. Karena cuman 10-12 PC per Per warnet. warnet. Nah, ini kita lanjut kepada menjawab solusi apa nih? Nah, Saya, Pak Irwin sebagai ketua asosiasi kan, Ya. tadi legal software udah. Nah, ada satu lagi nih. problem berikutnya di warnet itu adalah rahasia berikutnya. Rahasia berikutnya. Nggak pernah sering masalah warnet. Ini rahasia mau. Mulai dari rahasia teroris, Iya, iya, iya. jadi banyak persoalan. rahasia hacker. Banyak persoalan ya. Memang Kreatif. banyak persoalan di warnet itu, tapi yang menonjol salah satu ya, yang paling menonjol itu memang akhirnya adalah pornografi dan perjudian. Di online ya. Ya. Jadi bola. Oke. Bola. Kami Itu judi bola kalau. Kami tidak mengatakan bahwa tidak ada warnet yang memfasilitasi. Ada. Jadi ada memang warnet memfasilitasi. Ada memang mereka positioningnya itu ada. Iya, ada. Kan kalau mau main judi bola ya tempat gua gitu. Iya, lu mau Makanya dulu kan ada kalau warnet itu kan yang lewat jam 10 malam, lewat jam 11 malam itu disebut sebagai happy hours. Happy hours. Itu sebenarnya porno hours. Iya. Gitu. Dan juga ada warnet yang positioningnya lu kalau mau nonton bokep di warnet ini gitu kan. Iya. Ada, memang ada kan. Iya, Nah. jadi gini, jadi pada waktu itu kan memang ada upaya dari warnet itu untuk mengurangi biaya gitu ya, Boost revenue lah ya. Iya, boost revenue Ya. dengan cara menggunakan resource yang sedikit mungkin. Iya. Gitu. Dan itu mereka bisa dapat keuntungan besar itu dari jualan happy hours itu. Happy hours. Ya, Ya. itu dengan cara Ya. dengan cara mereka menyediakan konten yang dua itu Pornografi, sama atau judi. Iya. Paling hype ya itu ya. Ya, karena Warnet. kalau judi itu mereka mereka akan dapat income. Gitu. Bagi hasil. Nah, Oke. komisi dari bandar judinya. Gitu. Ke warnet. Ke warnet. Jadi bandar judi akan ngasih, oh thank you ya lu udah memfasilitasi tapi jangan lupa waktu itu. Jadi gini loh. Waktu itu judinya adalah judi bola. judi bola. Ya, bukan judi kayak sekarang ya. sekarang. Bukan judi bola kayak sekarang. bukan Judi bola ya. Judi bola. Judi bola. Jadi sebenarnya judinya judi biasa, tapi cuman melalui komunikasinya itu melalui Tapi bolanya bola real kan? Bola real. Ya kayak SDSB gitu Iya. dong. Kupon Iya. SDSB. Iya. Iya, Liga Liga Indonesia. Inggris, Indonesia. Liga Inggris biasanya. Ya, enggak Liga Indonesia juga. Liga Inggris, Liga Inggris. Ya yang Real. Pokoknya top. liga-liga itu, Oke, oke. liga-liga Yang top itu. itu lah. Ya, itu mereka kalau yang Liga Indonesia malah parah banget itu. Gitu. Karena itu si bandar-bandarnya itu langsung dengan maksudnya ini si Awari itu juga pernah dinego gitu untuk supaya Oh, itu nanti kita lanjut. enggak intinya gitu Iya, itu iya, begitu iya, ya. iya. Jadi warnet itu enggak semua warnet ya. Iya, nggak semua warnet. Sebenarnya Jadi- ini hanya sebagian kecil dari warnet Iya. yang itu begitu demi untuk meningkatkan omset tadi. Itu Betul. kan persaingan warnet yang demikian ketat. Nah, Gitu. Empik juga kan pernah operatornya ditraktir kan sama Oh, user gua. cerita Pik. User gua. Oh, user. Ya. Oke. Tiap kali datang traktir. Dia kalau kalau kan dia seringnya main happy hour tuh. Baik kalau pas lagi ada bola kan. Iya, iya. Dia happy hour.
Pokoknya kalau dia pulang-pulang naktir anak-anak, Oh, berarti menang tuh. menang judi tuh. Menang judi. Oh, Tapi kalau pulang-pulang kusut, kalah. Kalah judi. Oke. Nah, Gitu Jadi ya. itu alasannya mereka memang nonton bareng kayak gitu alasannya gitu ya. Terus kemudian kalau yang khusus yang pornografi, yang pornografi itu memang di stok koleksinya di lokal server. Tapi gue dulu nggak memfasilitasi ya. Jadi warnet gue tuh dulu bisa dibilang membebaskan, tapi nggak memfasilitasi. Iya. Kayak misalnya. Ya terserah lah kan mau connect kemana kan. Open lah pokoknya gitu. iya, Jadi tapi gue nggak menyediakan apapun yang Iya, untuk mendukung itu. bener, tapi mayoritas pengusaha warnet itu berresah-resah. Karena biar bagaimanapun hati kecil mengatakan Betul. ini nggak benar. Betul. Kok bisnis kita jadi Iya, ada menjadi memfasilitasi fasilitasi sesuatu yang nggak baik. Belum lagi anggapan buruk dari masyarakat. Ya. Itu hanya Nah itu memang itu benar karena banyak sekali pada waktu itu warnet itu didemo oleh masyarakat. Ada yang dipecahin kaca lah. Karena apa. buka 24 jam. Jadi warnet yang nggak tutup setelah jam 11 atau jam 12 itu ditengarai sebagai warnet porno. dipersekusi ya. Iya. Itu dipersekusi. Atau juga bisa ada orang yang edik nggak sekolah 3 hari nggak pulang di warnet. Ya, ada kejadian. Bisa juga. Iya ada begitu enggak. Tapi ini konteksnya ke pornografi ya. Iya. Jadi kalau konteks yang pornografi ini memang banyak warnet itu nggak semuanya memang banyak warnet yang beroperasi 24 jam itu akhirnya jadi aneh-aneh. Maka jadi itu jadi sasaran demo Iya. masyarakat gitu karena sampai ada yang nyediain bilik Iya, bilik Iya. tertutup ya. bilik tertutup. Mau ngapain juga Kayak bisa. kamar lah udah. Iya, kayak kamar. Nah, udah kayak begitu. Terus kemudian kalau dia bilangnya warnet 24 jam atau bilang nggak 24 jam, tapi setelah jam 11, setelah jam 12 gerbangnya ditutup. Tapi di dalam aktif. Nah, gitu. Karena ada full book. Iya. Ini aktivitas deh. Udah Iya. full book. Udah booking, siangnya udah pada booking. Iya. Gitu. Nah, itu biasanya mereka tanda kutip mereka nyediain material itu lokal. Iya. Oke. Gitu. Jadi nonton bareng judulnya, tapi nonton bareng itu bokep. Iya. Lokal server yang punya ya. Lokal server, berbagai macam koleksi yang mereka punya. Nah, ini berdampak kepada pengusaha warnet Ya. ketika ada razia, Ada rahasia. dicek itu server. Iya. Lu kok ngakses bokep? Lu kok ngakses judi? Nah, resah juga nih pengusaha warnet kan bukan salah gue. Jadi mungkin supaya orang-orang ngerti ya, teman-teman ngerti, internet kita pada waktu itu adalah internet yang open. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Iya, nggak ada filtering. Tidak ada filtering. Iya. Nah, karena keluhannya seperti itu, maka ketika kita diskusikan teman-teman ini, kita sampai pada kesimpulan, ya udahlah kita bangun filtering. Jadi ya. Jadi infonya begini ya supaya teman-teman ngerti. Kita ini kan basisnya semua pada dasarnya adalah orang-orang di bidang network, Iya. server, service gitu. Server guy lah di IT. Iya. Ya. Oke. Tukang ngoprek, Bukan ngoprek. lah ya, oke. Jadi sebenarnya melakukan filtering itu bukan hal yang aneh buat kita, ya. Ya kita lakukan dulu misalnya dengan namanya squid proxy gitu ya. Kita kemudian squid proxy kan ya terbatas kemampuan, kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, kita modifikasi DNS apa segala macam. Dulu kita filtering itu terutama karena kita nggak suka iklan. Ya. Jadi kita Oh, Om, nih sorry, untuk teman-teman nih kita jelasin dulu nih filtering itu apa ya. Ya, Jadi teman-teman di server itu bisa disetting, ya. bisa mentalin, Jadi bisa menolak menolak akses ke konten-konten ketika mengarah ke konten-konten yang negatif. yang negatif. Iya. Jadi di server itu bisa disetting ya, teman-teman. Nah, itu yang namanya Nah, filtering ya. Kemudian jadi supaya teman-teman ngerti, situasinya memang internet kita open, tidak ada batasan, ada keluhan, itu keluhan itu dan kita aturan hukumnya belum ada. nggak ada, ya nggak ada Aturan hukum belum ada. keluhan antisipasi kita bangunkan sebuah sistem yang kapasitasnya sebenarnya terbatas. Jadi saya open aja, itu cuma satu buah PC, Satu PC. Satu CPU. ya punyanya si Bill, Teman kita Bill teman ya. kita Punya si Bill dia. Fried ini. Kemudian si Bill Bill, Fried ini bukan orang Amerika, gitu. Iya, dia- Orang Sumatera Barat. jadi si Bill ini bikin satu buah server, ya punya PC dia. Nah ini nggak kepake nih, pakai dia bangunin di situ sistemnya. Terus dia sisihkan bandwidth warnet dia 64 kbps
KBPS ya. KBPS loh. Bukan MBPS ya. Belum ada kata M ya, belum ada huruf Belum. M ya. Nah, KBPS. 64 kbps untuk uji coba Oke. sistem. Oke. Oke. Ini biar teman-teman tahu tamilannya sekitar tahun berapa tuh? 2007. 2007. 2007. Oke. 2007, Biar dapat ya 2008. tampilannya. Oke. 2007, Itu 2008. gambar desainnya yang oret-oretannya Bill itu gue masih ada fotonya. Ah, nanti kita tayangin di sini. Tayangin di sini kalau ada. Ya, oke. Oke. Udah jalan. Kita umumkan di mailing list. Di mailing Teman-teman. list asosiasi Ya. warnet. Asosiasi warnet, teman-teman. Kalau ada yang mau nyobain, mungkin arahin ininya ya, sistemnya ke sini supaya ngeblokir pornografi. Coba ya, kita coba sama-sama. Udah. Coba. Jadi mulailah masuk, ada laporan ya. Jadi sistem itu diinstal di server ya, di Iya. operator kan. Di- Jadi semua yang connect ke filter. Iya, di warnetnya, DNS itu. di warnetnya sipil itu ditaruhnya. Oh, di warnet dulu dia dulu. Iya, di warnet sipil Oke. ditaruh sistem itu. Orang-orang di seluruh mailing list connect ke Orang-orang seluruh Indonesia. seluruh connect ke Warnet, komputer dia. Oh, komputer itu. Oh. Ya, pokoknya Impor lah pokoknya. gitulah. Berasap nggak tuh? Ya awalnya no problem. Oke. Awalnya no problem karena memang kan komunitas warnet aja. Komunitas. Ketika terbukti sistem itu berjalan, Kan mulut ke mulut ya. ya mulut ke Ini mulut. oke nih, oke nih. Oke, warnet ini mulai pakai, tahu-tahu ada sekolah mulai pakai. Karena orang tahu nih nggak bisa akses konten porno, nggak bisa konten judi. Itu kan iklan nggak ada dibahasnya di mailing list di mailing list. Asosiasi Warnet. Ya. Uji coba diumumkan di mailing list Heeh. Asosiasi Warnet. Mailing list Asosiasi Warnet itu open to public. Open to public. Iya, Open to Oh, public. berarti semua orang bisa ikut baca gitu. Iya, Gitu. semua orang bisa Baca. baca. Kalau posting dimoderasi. Ya. Tapi kalau baca doang bisa. di copy paste sama orang-orang Oh. ke forum-forum yang Forum yang lain. Se Indonesia Raya. Se Indonesia Raya pakai Iya. dalam waktu singkat, bandwidthnya full. Oh gila. Ini keren nih kayak cerita Facebook ya waktu kita uji coba ya. waktu- Di Harvard jebol. Maksudnya semalam. dalam waktu singkat pada waktu itu bukan hitungan bulan, hitungan hari. Nggak sampai seminggu. Sampai seminggu jebol ya. Nggak sampai seminggu. Empor. Iya, ceritanya sama Mark Zuckerberg lah ya. Kalau dia Facebook nih DNS. Kawan kita yang si Bill tadi yang bukan saudaranya Bill Gates gitu. Ini gimana nasib gua? Udah warnetnya dia terdampak ya kan. CPU-nya bisa hang jebol. Maka akhirnya menjadi PR baru lah buat kita ini para pengurus. Iya, iya. Waduh, kita harus cari solusi nih. Maka kita mulailah mencari support. Mencari support itu dari mana kemana-mana. Semua pihak kita mintain support, teman-teman komunitas kita kabarkan bahwa kita ada problem seperti ini. Itu pada waktu itu ini pada waktu itu sempat kita matiin dan itu menimbulkan apa? Oh, iya. Keresahan dong. Oh, kenapa dimatiin? Kenapa dimatiin? Ya, nggak dimatiin juga nggak bisa dipakai kalau Udah hang lah ya. Ya, itu baru kita bikin itu tadi yang gambar itu tadi. Karena gimana sih yang serius gimana gitu. Oke. masuklah kita. Jadi kita gerilya lah. Growth show Selama lah. sekian lama kita gerilya mengunjungi termasuk ke kementerian kita. Kementerian juga ke kementerian kita bicara. Minta support dong ya. Kita bahkan pernah Kominfo. disuruh oleh Pak Nuh waktu itu saya ingat. Menteri. Itu kita disuruh demo Demo. Oke. dan kita demoin. dan kita Demoin di depan menteri. Iya, Iya, dan demonya kita nggak cuma demo sendiri. Kita ternyata diadu dengan sistem lain. sistem lain. Sistem lain. Iya, Yang ada juga nawarin yang nawarin hal yang sama. Oh, vendornya si kementerian. Bukan vendor sebenarnya. Kok universitas. Dan universitas. Universitas. Universitasnya Yang punya proyek serupa. Iya. Universitasnya Pak Menteri. Oh. Ya, Ya pokoknya gitulah. ya gitulah. Ya, tapi kemudian Di pada challenge kan ya, dua itu kan. pada satu waktu akhirnya, jadi ini sih cerita sejarahnya nih. Kawan kita Pak Om Doni BU itu ngundang acara. Waktu itu ICT Watch. ICT Watch. ICT Watch. Jadi ICT Watch ini memang komunitas kawan-kawan kita yang aktivis juga. Oke. Indonesian Corruption Bukan. Bukan. ICT Watch. ICT Watch. ICT Watch. Ya. Jadi Information communication technology. Communication. Oh, oke, oke. Ya, jadi Kawan lama kita. kawan-kawan kita lah aktivis. Ngundang kami ya diawari, saya hadir ke sana. Di sanalah saya akhirnya ketemu dengan salah seorang dari PT Telkom.
Namanya Om Yogo Prasetyo. Om Yogo Prasetyo Saya ya. sudah dari lupa. Telkom ya. Saya juga sudah lupa tuh Om Yogo itu dulu jabatannya apa. Oke. Tapi intinya Decision maker beliau. belum waktu itu ya masih middle lah. Masih middle lah beliau itu ya. Ketemu ngobrol dan kelihatannya Kalau nggak salah pada waktu itu Om Yogo memang yang bertanggung jawab di CSR-nya CSR-nya ya. Iya. CSR-nya Telkom. Oke. Saya pokoknya udah lama banget ya, udah sampai lupa itu gimana sih prosesnya itu. Tapi saya ingatnya gini, saya ketemu Yogo ngobrol, oke. Terus kita diundang ke Telkom, ngobrol, presentasi, saya liatin grafiknya waktu itu ya, ini seperti ini. Kita sampai pada persetujuan, oke, gimana kalau ini di apa itu CSR? Oh, diakomodir dalam bentuk CSR-nya CSR-nya Telkom. Oke. Iya. Dan kemudian setelah terwujud bentuknya, Telkom akan bantu promo lah, artinya kita akan ke Solo, ke mana Surabaya, dan akhirnya akan diresmikan secara resmi di Jakarta. Waktu itu Acara puncaknya. acara puncaknya Solo, Sosialisasi Solo, dulu nih, gitu ya. Surabaya, dan ditutup di Jakarta kita peresmian. Oke, yaudah kita kemudian kita kerja keras untuk memunculkan spesifikasi. Oke. Itu berapa kota Om? Apanya? Ke roadshow-nya? Oh, belum belum roadshow. kejadian, Jadi kita ngomongin tenisnya dulu. Oh, oke, Kita kebutuhan tenisnya seperti apa? Udahlah. Jadi waktu itu, Bill, gimana Bill? Bisa speknya gimana? arsitekturnya gimana? Udah. Redundancy-nya gimana? Akhirnya kita susunlah sebenar-benarnya sebuah sistem yang memang layak untuk digunakan oleh umum. Yaitu yang ditulis di papan, ditulis manual di papan, terus kemudian gua foto. Oke. Untuk segitu banyak orang kan? Untuk Segitu banyak. yang Indonesia kan ngomong untuk kayak kan? Indonesia. Iya, Untuk Indonesia. Jadi ceritanya pada waktu itu ada layanan serupa yang sedang dikembangkan masih dalam riset ya. Tapi juga digunakan oleh publik juga. Itu yang dilakukan oleh Google, namanya Project Open DNS. Project Open DNS. Iya. Open DNS ya. Open DNS Project. Kita sebenarnya nggak sengaja Gitu. nggak Tapi sengaja hampir membangun hal yang sama dengan Open DNS. Jadi DNS 8888 itu sama 8844 itu punyanya Google itu kita sama seperti itu. Bikin yang sama secara nggak sengaja. Dengan waktu yang sama. Dengan di saat yang sama ternyata Google bikin yang sama. Tapi ya udahlah, kita nggak perhatiin waktu itu ya. Ya namanya kita kan persoalannya ya persoalan kita yang mau pengen kita selesaikan. Makanya itu sebagian pengguna yang awal itu pada nanyain, oh ini turunannya dari Open DNS ya. Kita jawab enggak, kita Ya, beda lagi nih. Beda lagi. Maksudnya bukan turunannya, kan pada waktu itu kan sistemnya Open DNS karena itu sebuah project open source kan pada waktu itu memang banyak yang menurunkan dari Open DNS. Jadi maksudnya database-nya itu juga pakai punyanya Open DNS. Kita enggak, kita bangun sendiri. Kita bangun sendiri. Bangun sendiri. Oke. Jadi akhirnya terwujudlah sebuah sistem yang benar, Ya. ya, Yang pas. yang sesuai dengan kebutuhan publik. Ya. Yang sesuai dengan konteks Indonesia. Konteks. Ya. Indonesia. Ya. Ini kalau boleh. Kalau tahu Open dong. DNS itu nggak sesuai dengan konteks Indonesia. Kenapa? Ya ada hal-hal yang ada hal-hal yang misalkan pornografi. Pornografi itu yang difilter oleh Google itu pornografi anak. Oh. Kalau Ya. pornografi dewasa enggak. Enggak, iya. Karena sebagian negara kan bebas aja. Iya, resmi. Perjudian juga dia nggak di-off. Iya nggak betul. Iya. Sebagian negara juga bebas aja Iya, mau jadi bebas. kagak Iya. kan. Nah, Jadi keunggulannya Nawala pada waktu itu adalah ini udah disebut ya namanya belum? Masih DNS Awari waktu itu. DNS DNS Awari. Iya. DNS Awari pada waktu itu keunggulannya adalah kita konteks Indonesia. kearifan lokal. Iya, database-nya kita susun sendiri. Kita susun. Mulai dari profiling. manual pada Iya. waktu itu. Profiling sendiri. Iya, kita susun. Jadi akhirnya memang kita Jadi mempunyai. kita monitoring. Kita Yang punya banyak pengalaman. Sosial magnet itu apa aja yang Iya, perlu iya, itu sorry. dimasukin. Akhirnya kita punya pengalaman menyusun DNS, Menyusun database. menyusun database, melihat kearifan lokal, melihat apa yang perlu difilter, apa yang enggak. Bisa ikan Melihat- behavior Indonesia Ya, kan ketangkap di situ kan. melihat karakteristik orang Iya, Indonesia karakteristik itu orang Indonesia. lebih kemana aksesnya, itu akhirnya jadi pengalaman kita. Dan ini yang paling penting. Gitu.
penyusunan database itu bukan kita saja, tapi ada bagian yang sangat Keterlibatan besar publik. keterlibatan publik. Ada Mereka keterlibatan yang publik. menyampaikan ini loh yang perlu difilter. Itu yang luar biasa ya. Iya. Karena publik merasa ya mau kontribusi. Iya. Itu sehari bisa ribuan itu. Ribuan. Ribuan. Publik, bos ini yang harus difilter nih gitu. Iya. Ribuan. Banyak banget itu laporan kemarin. Kalian ngecekin satu-satu. Iya dicek. Iya pada waktu itu manual. Setelah Manual. itu ada. Ya, Oke. akhirnya ada sistem. Oke, akhirnya ada sistem. Ada sistem. Wah, berarti partisipasi publik terhadap DNS filtering Awari ini positif kan? Waktu itu, ya. Wah, ini karena ini tujuannya positif dan mulia. Berarti ya mereka tergerak untuk kontribusi. Iya. Ini nih link-link yang negatif nih. Nah, akhirnya setelah Ya. sistem berjalan, udah up, kita akhirnya keliling ke Solo, ke Surabaya, Kota-kota besar. dan kemudian ditutup di Jakarta. Oke. Dan yang di Jakarta, kita ganti namanya menjadi DNS Nawala. DNS Nawala. Alasannya, Nah, itu simpel. filosofi di belakang. Filosofinya itu begini, kalau kita bilangnya DNS Awari, seolah-olah ini miliknya Awari. Padahal dari awal kita bilang, ini mestinya bisa digunakan oleh semua orang, bukan cuma warnet saja. Iya. Karena Bukan hanya warnet. Iya, karena kebutuhannya waktu itu memang semuanya merasa membutuhkan itu. Lembaga-lembaga edukasi lah ya. Iya, Sekolah. warnet, sekolah, kantor, Yang banyak berkontribusi emang pada waktu itu sekolah sekolah dan warnet. pesantren. Iya. Iya, konten-konten. Dan akhirnya kita putuskan, oke, namanya kita cari nama, akhirnya ketemu DNS Nawala. Siapa tuh yang mencetuskan pertama? Nggak tahu. Wah, jadi Saya apa filosofi? saya begini-begini punya spesialisasi dalam mengusulkan nama. Udah filosofinya dong. Ya, ada filosofinya. Ya, Ada filosofinya tentu, tapi ya panjang diceritain. Intinya Ini orang Makassar tapi nyari filosofi Jawa. Jawa. Itu ya Jawa, saya kan? itu Nawala itu memang istilah Sanskerta. Ya, walaupun saya orang Bugis Makassar, tapi saya mempelajari filosofi. Filosofi, kan. oke. Saya bilang nama yang cocok ini DNS Nawala. Ini cantik ini namanya. Dan itu kerennya, nggak ada yang nanya ke Irwin, apa tuh Win gitu nggak ada. Iya, kenapa nama kasih nama itu? Udah Ya pokoknya soalnya nama kita itu. juga nggak tahu. mau protes juga nggak tahu. Selalu aja. Begitu nawarin nama itu, semuanya juga bilang, iya bagus ya namanya. Ya udah. Iya. Cuma gitu doang. Kagak ada yang nanya. Lu gimana mau nanyain yang dia orang Makassar Iya. ngusulin bahasa Sanskerta Iya. gitu. Anggotanya yang satu orang Padang. Yang satu orang Makassar lagi gitu. Yang orang Jawa malah nggak ngerti Nawala itu apa. Ya, cuma karena cakep aja didengar ya. Cantik. Ya, jadi diresmikanlah di Jakarta waktu itu di Gedung Telkom di Merdeka Utara ya, Merdeka Utara diresmikan di situ oleh Pak Menteri Pak Menteri. Kominfo. Luar biasa ya. Iya. Dan untungnya itu sampai akhirnya sampai terakhir Nawala tutup itu kagak ada yang nanya Nawala itu apa. Jarang. Dari yang mana nanya. sih itu namanya? Iya. Nah, Nah, dulu ini tadi nanya. ternyata itu. Ternyata. Artinya belum tahu lo nyari. Iya. Pokoknya itu keren aja gitu. Ini kedengaran enak gitu. Nah, ini spek pengen tahu teknis nih. Pengen tahu yang di provide sama Telkom itu server yang segede apa, sekuat apa, prosesornya berapa Jadi biji? gini, Namanya prosesornya. kalau kita jelaskan agak sulit ya. Intinya gini, Kalau ingat teknis. bandwidth eh, secara memang di dalam perjanjian kami, CSR kami itu ada tulisan 25 Mbps. Kalau nggak salah ingat ya, tahun itu ya. 25 Mbps. Tapi hanya dalam hitungan Tapi minggu itu habis. Tapi prakteknya tidak di limit, Wih, unlimited. unlimited. Unlimited karena udah langsung ke IX. Karena langsung dicolok langsung, ya. Mesin, ternyata mesin itu adalah mesin sewaan, di provide oleh Telkom, sewa. Jadi kalau sekian tahun diganti mesin baru. Jadi pada dasarnya mesin itu aman gitu, aman ya. Jadi Ya. karakteristik layanan yang kita gunakan juga tidak Low resource sih sebenarnya. tidak membutuhkan spesifikasi yang sangat tinggi gitu. Jadi dia berjalan dengan spesifikasi yang biasa, selama memori cukup, storage cukup, aman. Kemudian ketika sudah diresmikan waktu itu, teman-teman yang lain akhirnya tergerak
misalnya teman-teman dari bisnet, ya, Hmm. akhirnya juga memprovide Oh, untuk juga ingin support. Ya. support. Oke, Karena nggak cukup tadinya. Oh, cukup bukan untuk redundancy. untuk redundancy. Oh, itu redundancy. Ya. Mitigasi risiko ya. Kemudian Jadi nanti setelah itu arsitekturnya itu diubah setelah era itu ya. iya, Itu diubah jadi apa topologinya menjadi anycast. Anycast. Anycast itu DNS-nya sama, alamat IP-nya sama, Sama. tapi servernya banyak. Iya. Berada di network yang berbeda. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi di masa-masa puncaknya Mm-mm. kami punya itu di Telkom, Mm-mm. di Bisnet, Bisnet. kemudian disediakan oleh teman-teman di IX Surabaya, Surabaya juga Ya, pro- Abji. Jawa provide ya. Timur, ya, Oke. di Abji, Abji juga. Abji juga sediakan support. Luar biasa ya. Kemudian teman-teman di Telkom Internasional, Telin di Batam, Mm-mm. kita dikasih space juga di Batam. Di ID Safety juga. Oh, ID Safety juga. Jadi Sirti juga. ID Safety juga menyediakan support. Jadi totalnya ada 6. Cuman ID Safety sama tempatnya di Bisnet juga. Hmm. Jadi Bisnet itu bikin cloningnya, Oke. ID Safety juga bikin cloning. Nah ini sekilas ini Sirti ceritain Om tuh ya, apa polisinya internet Indonesia ya. Iya, pengawas Pengawas internet Indonesia pada waktu Oke, itu. pada waktu itu dan itu juga memprovide DS Nawala Iya, ini iya. mensupport. Dan support. Oke. support. Jadi banyak support dari teman-teman semua sebenarnya. Jadi waktu itu memang bisa berjalan dengan baik. Hampir tidak pernah down karena ini case tadi. Jadi kalaupun down di take over sama yang lain. Iya, server yang lain. Dan pada puncaknya akhirnya Nawala kontrak dengan BlackBerry untuk Kontrak dengan BlackBerry. kontrak dengan BlackBerry Internasional untuk menyediakan filtering system untuk mereka. Segitunya. Tapi terpisah dengan yang dipakai oleh publik. Iya. Oh, oke. Oh iya, Nawala ada Jadi- nggak dipakai buat BlackBerry. Jadi kalau yang untuk dikasih BlackBerry beda lagi. Sistemnya sama, tapi yang di BlackBerry itu kan di network internal mereka. Dengan database-nya yang punya. di BlackBerry waktu itu kita usulkan ke internal, tapi dia nggak mau untuk masuk ke internalnya. Oh gitu, Akhirnya kita sediakan di Singapura, di Singapura. tapi tetap terpisah. Ya maksudnya tetap terpisah. Jadi bisa ya. itulah jawabnya kenapa waktu itu ketika websitenya Presiden SBY kena hack, Yang BlackBerry tetap yang tahan. BlackBerry tetap jalan. Oh, Sorry, yang pakai DNS Nawala tetap normal. tetap normal. Iya. Ya. Waktu itu kan Karena itu DNS poisoning. ya, jadi mereka melakukan DNS poisoning, kena semua DNS, kita nggak kena. Oh, yang di BlackBerry. Iya, Bukan, semuanya. ya, pokoknya yang pakai Oh, Nawala. yang Nawala. Jadi waktu itu kan kejadian Pak SBY bereaksi, Ya, marah Pak SBY. ditelepon sampai ke BlackBerry, nelpon koneksi sampai ke BlackBerry tanya ke kita. Terus kita bilang, lo nggak ada perubahan kok, tetap. Ternyata yang pakai Kita internet nggak tahu, ternyata pakai internet yang lain. yang lain. Kalau yang nggak pakai DNS Nawala, Ya, aneh-aneh itu tampilannya. Iya. tuh. Itu saya Oke. ingat sekali. Oke. Kita bilang, lo nggak ada perubahan kok di BlackBerry. Tetap. Juga selain BlackBerry kan perusahaan gede banget waktu itu kan, Iya. Giant ya. Juga negara juga ada Nah, menarik nih. Nah, ini jadi gini, asalnya gini. Masa itu ada masa yang disebut Arab Spring ya. Arab Spring. Ya, pada waktu itu di Mesir saya ingat terjadi kejadian di mana pemerintah itu memblokade internet, Blackout. Nge-black up pemerintah ngeblok ngeblok internet. ngeblok internet. Caranya adalah dengan mematikan DNS. Apa motivasi mereka ngeblok? Karena ada Politik. demo. politik. Oh, Ada demo Arab Spring itu loh. Oh, Arab Dan- Spring biar Ya. diredam Ya. komunikasinya. Dan kami nggak tahu gimana ceritanya. Tahu-tahu pengguna dari Mesir dan negara-negara Timur Tengah itu melonjak Enggak. Oke, pakai DNS Nawala. Ya, jadi ada preambulnya dulu gitu. Jadi Ya. pengguna BlackBerry itu kan global. Iya. Kalau Nawala memang dipakai di Indonesia. Ya. Tapi pengguna BlackBerry itu kan global. Mm-mm. Ya di seluruh dunia. Ya. Jadi ada ratusan negara yang pakai BlackBerry DNS-nya Nawala yang di BlackBerry itu dipakai oleh ratusan negara gitu. Nah, termasuk oleh pengguna BlackBerry yang ada di Timur Tengah gitu. Ketika terjadi Arab Spring, ya kan mereka tahu orang
kayak yang pakai BlackBerry kok tetap bisa. Masih nyala. Masih nyambung. tetap bisa. Mereka ngelihat ternyata DNS-nya DNS-nya gitu. Nawala. Mereka pakai DNS Nawala. Jadi mereka yang nggak langganan BlackBerry tentu nggak bisa pakai DNS-nya BlackBerry kan. Mereka kemudian pakai DNS Nawala yang open to public. Itu benar-benar open to public tuh. Open. Open to Tinggal public. tambahin. Enggak. Iya. Enggak. Kita Iya, charge. karena kita menganggap, karena gini, kenapa di open ke publik? Karena kita menganggap misalnya orang Indonesia yang di luar negeri kan tetap, siapa tahu dia perlu filtering, ya kita tetap sediakan dong. Jadi internasional yang non pengguna BlackBerry tahu dari pengguna BlackBerry kalau bahwa ada DNS Nawala ini. Dan berbeda dengan yang open DNS-nya Google. Yang DNS-nya Nawala ini lebih strict dan lebih cocok dengan kebudayaan di Indonesia. Apa Timur? Timur Tengah, yang kebanyakan ada negara-negara Muslim. Iya, gitu. Mayoritas Itu, Muslim mayoritas itu. Muslim. Cocok lah mereka, nggak porno, nggak judi. Iya. Gitu. Yang haram-haram nggak bisa diakses. Kalau di Indonesia mau nyari yang haram-haram. Oke. Jadi itu. Jadi kalau tadi kan Bobby bilang, jadi apa sumbangannya Ya. Itu warnet? bebas publik kan Jadi DNS. apa sumbangannya warnet terhadap peradaban internet ini? Ya itu sumbangannya itu. Luar biasa ya. Kita lah sebenarnya yang memulai, yang memperlihatkan kepada peradaban internet Indonesia bahwa kita bisa lakukan filtering kalau kita mau. Dan kita bisa Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. satu-satunya layanan filtering yang bisa customize. Gitu. Jadi akhirnya ada turunan beberapa layanan yang itu turunan di customize sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau kita kan konsepnya blacklist, mereka bisa bikin whitelist. Gitu. Tapi menggunakan teknik filtering yang sama, bahkan menggunakan server Whitelist lah ya. Pakai aja punya gue, tapi Iya, terserah. misalnya sekolah. Ya. Misalkan sekolah. Itu bebas tuh. Tapi mungkin ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa kami tidak pernah berniat melakukan hal ini secara nasional. Maksudnya diterapkan secara kewajiban. Oke. Jadi Maksudnya konsep awal kami adalah mereka yang menggunakan DNS Nawala adalah mereka yang perlu. adalah mereka yang punya kesadaran. Punya kesadaran Iya. bahwa konten-konten negatif itu Bahwa harus mereka, difilter. saya tidak mau mengakses sengaja atau tidak sengaja kepada konten negatif. Ya. Nah, mereka yang menentukan menggunakan pilihan ini bisa aja misalnya yang pemilik kantor. Saya nggak mau di kantor saya ada ini. Iya. Oke, pemilik warnet. Karena value-nya jelas. Ya, pemilik kepala rumah tangga. Ya. Kepala rumah, saya nggak mau dong anak saya ini Di rumah. saya pakai. Betul, betul. Kalau mereka nggak mau pakai, ya kita nggak bisa ini. Karena Dan banyak yang butuh nggak mau pakai filtering. itu banyak. Banyak researcher, Bahkan ada yang nggak, researcher juga nggak. penegak hukum. Oh, Di mana iya. lu mauin Iya. penyelidikan kalau difilter di mana-mana? Betul. Gitu. Kalau mereka Iya. memang jelas karena fungsinya researcher Iya. dan penegak hukum mau itu investigasi kan Banyak harus komunitas bebas. yang lain, komunitas komunitas hacker misalkan. Hackers. Hacker sih nggak bisa dong Iya. filter gitu. Masa difilter? Komunitas seni. Banyak yang sekarang itu difilter oleh pemerintah itu adalah situs-situs seni yang penting buat komunitas seni itu. Dianggap porno. Dianggap porno oleh pemerintah, padahal itu beda Iya. persepsinya ini Ya, untuk ya. persepsi Kayak seni. misalkan yang terakhir yang diblokir Grok ya, karena urusan porno. ya. Padahal emangnya yang pakai porno di Grok berapa banyak gitu. Mungkin 99,9% di Grok itu dipakai yang bukan urusan porno lah, Iya, ya. gitu loh. Ya. Nah, ini ada juga yang menarik. Ada juga yang nggak suka dengan DNS Nawala. Nah, ini boleh cerita nggak nih, Men? Pernah ada apa tuh? tentu Pernah ya kita udah intimidasi nggak tuh? ya tentu udah pernah lah kita mengalami hal seperti itu. Ya. Jadi apa yang misalnya dinego, Dinego. ya, tolonglah dibuka gitu ya. Bukan dibikinin whitelist. Iya. Bikin whitelist. Tolonglah dibuka gitulah yang ini. Biasanya perjudian tuh ya. Ya, Kalau porno nggak ada yang nego. kalau porno nggak ada yang nego. Ini judi ya? Judi biasanya. Oke. Udah pernah kejadian. Iya, udah pernah kejadian kita Kalau sekarang dinego. ada. Negonya itu ya dari halus sampai kasar. Hmm. Ya dari halus sampai kasar. Intimidatif.
udah kita lewati lah. Iya. Alhamdulillah. Ya, sampai ancaman fisik. Jadi udah kita lewati lah. Tapi mungkin nanti biar yang bersangkutan aja yang cerita di sesi berikutnya. Saya mengganggu Kalau saya kebetulan yang saya hadapi yang halus, yang menawarkan lah sesuatu. Ada Pak, kalau saya ini saya bayar sekian gitu ya. Berapa kali lipat dari pengaji atau biaya? Ya banyak lah pokoknya. Iya. Sampai 10 kali lipat, 5 kali lipat. Banyak. Pokoknya banyak. Nggak enak diungkap. Iya. Nggak enak diungkap lah. Karena kan mengganggu bisnisnya mereka kan. Iya. Enggak, sebenarnya mau menunjukin sebenarnya itu dari situ kita tahu reasonnya kenapa konten perjudian itu akan selalu hidup. Kenapa? Karena duitnya gede, Pak. Duitnya gede. Gede banget ya. Jadi Gede kemampuan banget. mereka untuk membayar sesuatu itu memang gede. Memang gede. Makanya saya nggak Dan heran nggak ada kasus main-main itu. gedenya itu, gitu. Dari dulu kan saya bilang ini ntar jadi kasus tuh. Iya. Ini. Lihat aja ntar pasti ada kasusnya. Iya. Akhirnya benar. Jadi kalau kita kejadian. melihat permainannya yang di bawah itu kecil. Kecil, tapi dikumpulin Di gede. ujungnya ini, Bos. Wow, itu duit gede banget. Gede banget. Iya. Dan dari pada saat itu kita sudah melihat persoalannya, gitu. Kalau yang tadi kan pada waktu itu judinya judi bola. Yang liga asing, yang liga Inggris, liga apa namanya? Apa aja sih? Liga Inggris, Italia, Spanyol, semua liga bisa dijadiin. itu apa namanya? Memang ininya orang asing. Bandarnya orang asing. Bayarnya juga ya. Nah, tapi salah satu yang gede itu adalah yang liga lokal. Liga Indonesia itu. Wah, itu yang sangat agresif. Iya, seperti yang SDSB persis ya. Iya. Oke. Jadi gitu. yang liga lokal aja itu segede itu. Jadi kalau kita ngelihat sekarang Gila potensi. sampai sekarang PSSI masih bermasalah terus itu ya karena duit gede judi itu yang mempengaruhi. Nah, jadi kalau teman-teman tanya seberapa lama DNS itu beroperasi, emang diawali resmi 2009. Kita closing layanan itu 2020. Oh, sorry Win. Sebelum ke sana, Iya. kita pernah juga DNS ini punya success story berapa ratus negara Win make. Ya kalau tercatat itu 160 negara IP ya. IP-nya Iya. dari 100 Berdasarkan log IP dan Log IP. Dari 160 negara Iya. pakai DNS Nawala. Iya. pernah tercatat. lebih sebenarnya. Pernah lebih. Ya tapi ya kita yang bisa ini 160 lah. 160. Ih, luar biasa banget kan? Yang- Bukan hanya Yang konsisten. Konsisten ya. Konsisten. Ada. Terus Kalau cuma dikit-dikit kan sampai tutup. Maksudnya Iya. sampai Nawala tutup. Itu sekitar 160. 160 negara. Luar biasa banget kan? Berarti Dan kan trafficnya terus naik. iya, itu kan kredibilitas dong. iya. Kredibel berarti ini DNS ini kan, dan karena niat positifnya itu berarti ya tetap dipakai oleh market kan. Iya. Nah, baru ke tadi nih masa umur Nawala tadi. Iya. Nah, coba cerita deh. Ketika dari awal sampai kenapa sekarang udah nggak ada? Oh ya udah kita tutup. Udah Udah, Ditutup. Nah, cerita udah kita deh. closing. Jadi memang ada beberapa hal alasan yang akhirnya kita putuskan ini harus ditutup. Satu yang paling utama adalah teknologinya sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Tidak relevan. Tidak DNS relevan Nawala lagi. itu. Tidak Yang relevan. maksudnya Filtering itu nggak- itu udah nggak relevan. Filtering berbasis DNS tidak Itu nggak relevan lagi dengan kondisi karena sekarang. nggak pengaruh ya, nggak efek. Nggak efektif. Teknologinya sudah berubah, udah berganti. Udah bergeser. Dan konten-konten itu sudah shifting ya. Konten-konten negatif itu sudah shifting. Jadi gini, filtering DNS itu efektif kalau konten-konten itu berada di ruang internet yang Di public, website. yang di Website. surface internet istilahnya. Iya. Oke. Ya, yang di website gitu. Ya. Kalau Nah, gunung es tuh di atas ya. Nah, permasalahan sekarang konten negatif itu shifting ke ruang internet yang lebih private. Lebih deep. Bukan, lebih private. Lebih private. Lebih private itu misalkan dengan menggunakan aplikasi. Contoh nih porno. Ya, ya, ya. Ada yang di aplikasi OnlyFans. Gini. Itu contohnya. Saya jelasin sedikit. Gini. Pada masa kita buat DNS Nawala itu, Iya. yang namanya konten pornografi itu diakses bebas. Ya. Bebas. Bebas. Tersedia di banyak website. Iya. Dan benar-benar free. Ya. Untuk masuk ke dalam
itu cuman apakah Anda sudah berusia dewasa? Oh, iya. Yes. 21 Itu. tahun klik masuk. Sekarang nih, Banyak. ya, Anda itu kalau mau akses pornografi itu harus punya duit. Membership. Shifting. Shifting. Iya. Dan duitnya itu nggak sedikit. Oh iya. Gede banget. Sehingga Iya. kita sampai pada kesimpulan, kalau orang sudah bisa bayar segitu, mau dihalangi seperti apapun, dia akan bisa masuk. Dia- Istilahnya kalau kita itu jadi yang namanya filtering yang seperti DNS filtering itu kita sebut sebagai baseline baseline filtering. Baseline filtering itu Iya. hanya berguna bagi mereka yang awam dan nggak sengaja terpapar konten negatif. Misalnya siapa? Anak-anak. Iya. Ya, yang nggak tahu, belum tahu gimana caranya mengendalikan diri atau melindungi diri ketika berinternet. Ya. Gitu. Tapi baseline filtering itu tidak akan pernah berguna bagi orang yang istilahnya sudah bisa ngelompatin pagar. Pagar itu seberapa pun tingginya, tapi kalau yang orang yang niat mau ngelewatin pagar itu memang niat mau ngelewatin pagar, kan dia sudah tahu caranya, nggak berguna. Nggak ada gunanya pagarnya. Pasti dia udah tahu. Udah tahu caranya. jadi- Bahkan kalau perlu dia udah tahu jalannya yang nggak lewat pagar. Jadi effortnya Begitu. sudah nggak penting Iya, effort iya, itu. iya. Gitu. Jadi Udah sementara efektif. Iya. ya, sementara kurva kurva literasi terhadap baseline security ini makin lama itu kan makin Naik terus. naik terus. Jadi anak yang baru kenal internet pun sekarang udah tahu gimana caranya. Akses. Beda dengan dulu orang yang udah bertahun-tahun pakai internet kalau dia bukan orang-orang yang teknis belajar internet itu nggak tahu gimana caranya ngelewatin Gimana filtering. gimana pakai Enggak, dengan bahasa umum itu pakai apa sih, Om? VPN Iya, misalnya, nggak Kan banyak kan? Iya. DOH, Dan aplikasi, aplikasi macam. banyak. Dan yang lebih penting lagi, bahkan mereka memang sudah nggak butuh itu. Kenapa? Karena itu tadi konten-konten negatif itu sudah shifting ke Ruang privat. konten-konten itu lebih ke ruang internet yang privat. Internet yang Gitu. privat. Jadi kalau kita pakai aplikasi itu, pakai aplikasi itu ada di handphone, itu consider setiap aplikasi itu personalize kita. Akunnya akun kita, ya kan gitu. Dan semuanya itu konsepnya kan sekarang end to end encrypted gitu. Jadi sementara DNS itu hanya bisa ngefilter yang plain. Kalau sudah encrypted, HTTPS Nggak bisa ngedetek dia. nggak bisa ngedetek Udah tuh. beda. Ya. Beda Itu. teknologi. Nggak bisa Karena dia deteksi. cuma hanya mengenali domain aja, Gitu. Domainnya toh. domainnya doang. Gitu. Kalau dia nggak pakai domain, kalau aplikasi kan nggak pakai domain. Iya, itu kuncinya. Karena aplikasi nggak pakai domain ya nggak ngelewat itu dong. Belum lagi di channel-channel yang sangat berbeda gitu. Apalagi kalau dibangun dengan protokol berbeda, Berbeda. dibangunkan protokol tersendiri. Iya, iya. Gimana ngefilternya kalau protokolnya bukan protokol yang umum? Ya udah. Jadi sebenarnya memang kita salah satu alasan kita akhirnya menghentikan layanan itu karena kita menganggap ini sudah nggak ada efektivitasnya lagi, buat apa dilanjutkan gitu. Kedua, memang biaya juga cukup Ya. membebani juga Jadi kalau kita efektivitasnya itu sudah makin lama makin turun. turun. Iya, iya. Karena itu ya. Kalau ngomong ke biaya nih, emang bikin DNS tuh berapa sih kira-kira Gini, kalau kita biaya Nawala tuh? jadi gini, kan Nawala itu mendapatkan banyak support Ah, dari banyak pihak. Ya udah saya sebutkan tadi ya. Oke. Nah, kalau kita bicara perangkat-perangkatnya sendiri mungkin lah ya mungkin 6 miliaran ya. 6 miliaran tuh Miliaran. equipment lah ya. Equipment. Jadi gini, kalau soal sumber daya itu banyak disupport, terutama yang nggak kehitung dari 6 miliar itu, Iya. nggak termasuk dari 6 miliar, tapi sebenarnya nilainya gede banget. Gede banget. Itu misalnya bandwidth, Ya, itu listrik. listrik, Oh, location, location. mahal banget Mahal itu. banget ya. Dan itu disupport Iya. kayak Tapi 6 miliar itu mayoritas adalah untuk operasional kita. Karena kan kita hire karyawan yang monitoring 24 jam, yang ngumpulin konten-konten. hour mereka lah ya. Iya, man-hour gitu. Kita setahun itu Yang nangani 6.000 laporan sehari. kita setahun itu cuman kalau nggak salah hitungnya
3 sampai 6 miliar itu udah tinggi banget. Udah mewah itu sebenarnya. Kalau saya nggak salah sih cuma sekitar 3 miliar doang setahun. 3 miliaran ya? Iya. Ngabisin 3 miliar. Dan itu nggak cuma ngelayanin Indonesia loh, jangan lupa. 160 negara loh. 160 negara ya. hanya tanda kutip 3 miliar ya. Iya. Nah, dibanding pemerintah membuat berapa? 260 miliar ya. Ya, dia ngabisin 260 miliar nggak tahu buat apa. Itu buat bikinnya doang. Bikinnya Bikinnya doang. doang. Operasionalnya kita nggak tahu berapa. Oke. Yang ternyata akhirnya masuk angin juga. Gitu. Ya. Dibayar sama bandar Oke. judi. Nah, ini kita memasuki penghujung Iya. acara. Jadi kan kita ingin sebuah internet yang ideal karena teman-teman dari Awari ini pernah membuild sesuatu yang value dan punya makna positif bagi society pada saat itu. Iya. Ya. Nah, kita juga ke depannya kan ingin gitu ya, di mana alur informasi itu sehat Iya. dan tidak ada yang negatif. Nah, kita berkaca sama negara Cina deh. Oh. Iya. Cina itu coba cerita deh, mungkin dia kan konten internetnya difilter secara Oke. government kan. Gini, Nah, gimana jadi? success story filtering itu memang Cina. Cina ya? Iya. Tapi jangan salah. Cina tidak membangun filter saja. Yang dia siapkan itu adalah konten Ekosistem. lokal. Ekosistem. Ekosistem. Ekosistem lokalnya. Oke. Jadi semua yang digunakan oleh penduduk di Cina itu pada dasarnya mereka tidak butuh layanan dari luar. Konten luar dia Nggak butuh Google, nggak butuh Facebook, Nggak butuh DNS luar. Nggak ada. luar. Jadi tidak ada satupun dari layanan luar itu yang mereka butuhkan. Iya. Dalam kondisi sekarang nih, ya tidak ada satupun yang mereka butuhkan. Sehingga filteringnya efektif lah. Iya. Karena nggak ada yang nyari juga. Nggak ada yang nyari. Iya. Atau karena bahasa. Dia Enggak, kan pakai kayaknya enggak itu juga. enggak, bukan. Bukan. Karena pemerintahnya berhasil menghidupkan ekosistem lokal. Itu intinya ya. Kita, ekosistem lokal kita yang berhasil cuman Gojek, Tokopedia, Ya itu Gojek juga. ya. akhirnya. Sama TikTok itu. Mereka juga. Oke, yang akhirnya diambil sama asing juga. Qris, Bang. Qris. Yang betul-betul. Yang sukses ya. Yang lain-lain kan nggak ada. Nggak ada. Jadi layanan Nggak ada kita menggunakan ekosistem internet Indonesia itu sebenarnya nggak ada. Mungkin perlu ada awareness dan ada Gini deh. Kalau awareness sebenarnya semua pemain internet di Indonesia itu aware. Gitu. Yang nggak aware cuma satu. Pemerintahnya. Ya kenapa gua sebut pemerintahnya? Karena yang terjadi di Cina itu Effort 1000% pemerintah. Itu effort pemerintah. Effort pemerintah. 1000%. Pemerintah yang memang mengusahakan supaya konten lokalnya. Iya. Pokoknya apa yang lu butuhin ada di sini gitu kan, dari Iya. semua di kontennya. Dia Iya, mensupport. jadi memang nggak ada demand, nggak ada demand. Nggak ada keluar. demand untuk keluar akhirnya. Nggak ada. Karena All the knowledge, all the information. Ya, itu sebabnya next levelnya negara seperti China, kemudian Rusia, itu mereka sudah mengembangkan lokal internet. Jadi mereka punya protokol sendiri Protokol sendiri. yang menskenariokan seandainya mereka diisolasi oleh internet global. Kalau si pemerintah Cina tadi memang 1000% itu mereka yang effort. Iya, Mereka pemerintahnya yang ya. investasi. Ya, Oke. pemerintah Bukan yang hanya effort, mereka investasi. invest. Membangun protokol yang mandiri yang nggak tergantung dengan internet global. Nah, internet globalnya Amerika bukan? Ya internet global. Global ya. Nah masalahnya kan kita tahu memang teknologi internet itu meskipun disusun oleh aktivis dari seluruh dunia, tetapi pada prinsipnya sebenarnya kendalinya itu ada di negara-negara barat. Sama kayak sistem perbankan lah. Sistem perbankan itu pada prinsipnya semua dikontrol oleh Amerika. Makanya Amerika bisa memberikan sanksi ekonomi segala macam itu karena kill switch-nya itu ada di Amerika. Nah, gitu. yang megang switch-nya itu termasuk internet global. Jadi kalau oleh karena itu negara-negara yang seperti China itu mengembangkan gimana sistem pertahanan internetnya tanda kutip ini. Seandainya Amerika nekan kill switch-nya,
Nggak ngaruh ya? Internet mereka tetap jalan, nggak ngaruh. Oh, keren. Dan skenario itu sudah berkali-kali diuji oleh pemerintah China Heeh. dan Rusia juga. Heeh. Dan mereka sukses. Sukses. Kenapa? Dimatiin tetap nyala gitu. Dimatiin oleh Ketika pemerintah. mereka matiin, warganya kagak ada yang protes. Kagak ada yang ngerasa kalau itu udah diputus dari internet global. Gitu. Saking kuatnya ekosistem mereka. Karena hampir tidak ada kebutuhan untuk mengakses Nggak ada. internet global. Ini beda dengan kita. Beda dengan Ya, lihat. kita itu nggak butuh segala sesuatu yang lokal. Jadi balik ke warnet ya. Jadi perjalanannya Awari memang akhirnya ditutup dengan DNS itu, DNS filtering itu. Itulah sumbangan terakhir Sumbangan terakhir ya. kepada peradaban internet Indonesia. Setelah itu yang terjadi adalah pelan-pelan Awari itu sebenarnya vakum. Tidak ada kegiatan karena memang kita melihat pada dasarnya warnet ini sudah phase out lah, maghrib lah istilahnya. Iya. Sudah maghrib, Sunset. sudah sunset, pelakunya tinggal 1-2, semua solusi yang diperlukan sudah ada, ya. Dan dari bisnis ini tidak ada lagi yang kita bisa perjuangkan, ya. Ini jeleknya nih. Baiknya adalah kita menyelesaikan persoalan. Ya. Pada Jelek- masanya. pada masanya. Jeleknya adalah ketika semua persoalan selesai, terus ya udah kita udah nggak dibutuhkan lagi. Akhirnya kita para pengurus ini memang pada akhirnya berkecimpung di berbagai bidang yang bukan warnet. Ya segala macam lah. Kayak saya sama Didin, ya lebih dikenal sebagai sekarang nih TV security, misalnya security Internet security ya? internet security lebih banyak ngomongin soal internet security. Yamin misalkan sekarang lebih terkenal sebagai aktivis perlindungan anak. Iya, gitu-gitu. begitulah intinya ya. Beberapa kawan kita pengurus juga sudah almarhum ya, sudah berpulang. Sebagian juga mungkin sudah pindah bisnis, ya, termasuk. Ya juga sudah pindah bisnis ya. Oh, itu Juga. kalau dia belum udah di alam yang berbeda. Sudah lama. Bill juga Bill juga udah. Bill sekarang Udah lama dia. jual beli pakan kucing. Serius. Iya serius. Serius Dia termasuk yang terbesar. terbesar. Iya. Jadi memang ya waktu berjalan semua sudah pindah ke berbagai bidang. Tapi kita dalam hati kita sih pengen ada kebanggaan lah. Sebenarnya ada kebanggaan, tidak perlu disombongkan sih sebenarnya ya. Tidak perlu disombongkan, tapi memang kita ada kebanggaan bahwa kita ada kontribusi untuk peradaban internet ini. Itu yang signifikan kan pada Ya, masa itu. padahal untuk masanya ya. Kalau sekarang menurut kami justru ya udah nggak relevan lagi sekarang. Iya. Udah beda. Ya. Lah DNS yang Nawala Tapi kalau misalnya entah suatu saat ada yang membutuhkan kontribusi lagi gimana? Ya kalau kita kan kontribusi tetap kita lakukan. Tetap di bidang kita Di masing-masing. bidang kita masing-masing tetap kita lakukan. Termasuk juga ya kontribusi kita juga tetap bisa diterima secara nasional juga tapi di bidang itu. Jadi bukan rahasia sedikit. Saya dan Didin masih berkontribusi terutama di kebijakan-kebijakan. Oke. Tapi kami berdua di istilahnya di belakang layar. Jadi kami udah bukan aktor yang di depan, tapi kita memberikan masukan, saran, rekomendasi ya, masukan, saran, rekomendasi, kemudian kita memajukan penulisan segala macam. Tapi pengambil keputusannya sudah bukan kita lagi. Nah, gitu. Iya. Jadi aktor utama bukan kita lah istilahnya. Iya. Kita di Nah, belakang. database atau aplikasi atau apa yang What's Inside di Nawala ini sekarang Sudah kita ini, udah Shutdown kita. semua? Karena gini, database itu udah nggak relevan, begitu Nggak relevan. cepat. jadi selama kalian beroperasi nih teman-teman ya dalam DS Nawala ini, peran pemerintah ada nggak? Ngapain aja? Aduh, berat ini. Lo yakin aja namanya? Berat ini tantangannya. Irwin aja deh jawab dulu. Singkatnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Mohon maaf nih buat teman-teman di pemerintahan. Saya bukannya menghilangkan. Saya tahu ada teman-teman yang mendukung. Dan ada dukungan dari mereka. Tapi secara
garis besar, Hmm. saya katakan pemerintah nggak ada. Hmm. Secara kebijakan, bahkan terakhir kan pemerintah mengambil alih kan filtering, malah ngerecokin gitu. malah ngerecokin. Dan malah menerapkan konsep yang nggak benar. Dan itu masih tetap digunakan sampai sekarang. Sampai sekarang, Sampai sekarang digunakan. Iya. pemerintah masih pakai konsep yang sama yang kita gunakan dulu. Yang Kita sendiri sudah ubah. merasa itu sudah nggak, Udah udah Itu nggak. masih dipakai oleh pemerintah Masih, dan itu menjadi salah satu KPI utama mereka. saat ini. Saat ini iya. Oke. Jadi kementerian itu, menterinya itu menjadikan filtering ini sebagai salah satu KPI-nya mereka. Kenapa? Karena disebutkan di dalam undang-undang, disebutkan dalam undang-undang ITE bahwa filtering itu harus dilakukan oleh pemerintah. Oh. Nah ini kesalahan terbesarnya. Itu. Iya, iya. Pada waktu regulasi itu dibikin, kita sudah menentang. Kita bilang jangan. Jangan, nggak benar itu. Karena itu tadi ya, baseline security itu nggak bisa diterapkan secara mandatori. Dia harus menjadi pilihan sadar, gitu. Dia harus menjadi pilihan sadar, Iya, iya, gitu. iya. Menjadi mandatori itu dalam lingkungan spesifik, misalkan di sekolah, di kantor yang memang highly regulated. Kantor misalkan, lu jangankan yang purnama judi, media sosial aja di kantor gua dulu nggak boleh. Gitu. Jadi sebenarnya analoginya gini, satpam, ya satuan pengaman, komplek perlu nggak? Perlu. Perlu. Dong. Kantor perlu ya. Perlu sekolah dong. Perlu. Ya. Sekarang saya tanya, tiap rumah perlu nggak ada satpam? Iya, Pilihan. Nggak perlu kan? Iya, iya. Tergantung. Ada orang yang merasa perlu. Heeh. Nah pemerintah ini sekarang modelnya tiap rumah tuh harus ada satpamnya. Awas ya kalau nggak ada. Oh, iya, iya, iya. Dan itu dijadikan nggak ada satpamnya itu dijadikan KPI-nya pemerintah. Kan iya, pemerintah analogi yang dianggap berhasil kalau nempatin satpam semua rumah nempatin satpam. Satpamnya. Ya analogi yang luar biasa bagus. Jadi Oke. sebenarnya filtering itu maksudnya pilihan dan seharusnya menjadi keputusan bisnis sebagai layanan tambahan. ISP misalkan. Iya. Kalau untuk pelanggan rumahan yang ada anak-anaknya kita sediain filtering. Iya. Nah, kayak Bukan di otoritas pemerintah. Ya, jadi begini, tahu nggak apa sekarang yang terjadi? Gampang aja gini, pemerintah memutuskan memblokir Grok. Apa yang terjadi di lapangan? Emangnya nggak bisa diakses Groknya? Iya, iya, iya. Tetap Ya, bisa percuma diakses juga kan, ya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah mengecilkan peran pemerintah di situ. Alah, dibilang diblokir juga, ntar juga diakses. Dan yang lebih dan yang lebih penting lagi, kebijakan filtering yang pemerintah itu sampai sekarang itu justru tidak pernah menguntungkan pengguna. Gitu. Contoh nih, gara-gara Grok difilter, ya kan, orang yang seharusnya bisa pakai Grok untuk kebutuhan yang benar, dan itu adalah 99,9%, itu jadi terganggu. Ya. Jadi malah ngerecokin gitu loh. Blunder ya maksudnya. Reddit, ingat? Reddit, yang sebenarnya fungsinya untuk orang belajar, berkomunikasi, tapi karena ada 1-2 konten yang pornografi, terus diblokir. karena situasinya itu sekarang berbeda gitu. Literasinya itu sekarang berbeda. Zaman dulu itu banyak Gen X, banyak baby boomers yang emang kalau ngelihat yang dilarang-larang itu jadi semakin menggila gitu kan. Iya. Itu nyari-nyari memang nyari perkara. Nah, di era itu Nawala sangat Berguna. tapi di era sekarang yang mayoritas itu Gen Z ya itu Beda. mereka nggak perlu mereka hati-hati ya di internet tuh banyak pornografi misalkan gitu. Emangnya mereka jawabannya bukannya emang dari dulu udah begitu. Iya, iya. Mereka nggak butuh pornografi gitu. Karena bagi mereka pornografi bukan sesuatu yang wow. Kalau kita iya, karena dulu kita mengakses pornografi susah banget gitu. Zaman belum ada internet kan, wah, print-printan apa dulu ya, ada namanya Madam Suga ya. Iya. Masih ingat gak dulu? Zaman belum ada internet Belum ada nih. internet. Iya kan? Itu wah sangat terkenal print-printan yang cuman pakai printer dot matrix itu. Laku ya dijual. Gitu, Ya, jadi- bayangin. Nah, bandingkan dengan era sekarang. Emangnya Gen Z begitu? Enggak lah, mereka Beda. Beda ya. biarpun ada
porno depan mereka, Pak. Iya. Mereka nggak butuh itu. Ya, berarti sudah nggak relevan apa yang Itu kita dia, that's it. Jadi Tidak relevan. sejak tahun 2020 Nawala diputuskan tutup kan itu udah nggak relevan. Teknologi itu tidak relevan. Model filtering yang seperti itu tidak relevan. Jadi kalau kita masih mau menerapkan filtering pada level tertentu harus menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda. Ya, itu masukan luar biasa ya buat pemerintah ya dari teman-teman. Masanya udah beda ya. Masanya udah. Oke. Iya. Dan terbukti juga. Dan aplikasi internetnya juga udah beda. Dan terbukti juga selama ini kan tidak pernah ada ukuran efektivitas dari filtering itu. Contoh, tidak efektif apa? Judi online. Terbukti kan nggak efektif. Emang berhasil filtering pemerintah itu ngatasin judi online? Kan enggak. Enggak. Bisa juga kok kita akses ya. Iya. Iya iyalah, karena Lebih- semuanya udah pakai aplikasi. Iya, iya. Oke. Jadi enggak. Jadi sesuatu itu teknologi itu memang kan dia berkembang cepat. Jadi sesuatu yang relevan sekarang itu belum tentu relevan 5 tahun lagi. ya, betul. Hari ini kita perlu semua pakai BlackBerry, dalam waktu singkat semua udah pakai iPhone, Iya. Android. Betul. Jadi kemarin pakai BlackBerry apa itu? BlackBerry Chat itu ya. BBM. 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 Tahu-tahu semuanya pakai WhatsApp. Ya. Ya udah tiba-tiba malah BlackBerry-nya yang tutup. Jadi relevansi penggunaan teknologi itu sebenarnya memang harusnya dinamis, Ya, tidak bisa kaku. betul. Ya. Dan ketika itu berada di tangan birokrat, Apalagi sudah di pasti tangan tidak bisa dinamis. Ya, ya, apalagi ya. Oke, teman-teman, seru juga pembicaraan kita ya mengenai warnet, teknologi dan bagaimana asosiasi warnet Indonesia ini bisa kontribut besar signifikan pada masanya. Iya, pada Ya. masanya. Jadi mudah-mudahan bisa mendapat insight lah dari teman-teman semua. Jadi kita undur diri, teman-teman, untuk di podcast ini. Kita akan ketemu lagi di seri berikutnya. Oke, sampai jumpa. Baik.